murid Yesus, yang Yohanes murid Yesus, pada saat, ingat saya nggak tanya yang lain ya. Kadang teman-teman Kristen ditanya gini, apakah Yohanes menyaksikan? Iya, dia murid Yesus. Loh, saya nggak mengatakan murid Yesus. Lah buktinya, anak saya ketika saya bekerja, anak saya tidak ada di kantor saya tuh. Itu padahal anak saya. Tapi kenapa pada saat saya bekerja saya nggak, di samping saya nggak ada anak saya? Pada saat kejadian saya ngantor kerja, kenapa istri saya nggak ada di sebelah saya? Yang Padahal istri saya bukan karyawan lah. Nah ya makanya itu. Jadi intinya begini. Jadi standar bahwasanya murid, saya juga punya murid, Bang. Iya pasti. Saya punya mahasiswa. Betul. Apakah ketika saya live sekarang ini mahasiswa saya ada di sini? Belum tentu, tapi mungkin Belum ada juga. tentu. Ada juga Belum mungkin. tentu. Belum tentu, tapi bukan berarti tidak ada kan? Bukan, maksud di sini nih lo, di sini nih lo. Oh, di situ enggak. Gimana sih abang? Itu kan beda. Lo ini nggak bahas online. Emang zaman Yesus ada online? Oh enggak. Gimana lah abang ini? Iya. Oh, miss ini saya lagi baca ayat. Iya. Jadi zaman Yesus kan bukan online, penyalipannya kan bukan penyalipan online. Kalau bisa online zaman dulu ya udah beres semua, Bang. Kelihatan mana yang benar. Maksud saya ini punya mahasiswa gitu loh. Tapi ketika saya live ini, sekarang ngomong sama abang di sini di kamar ini, apakah mahasiswa saya semuanya hadir di sini? Belum tentu. Ya enggak. Jadi nggak bisa dijadikan patokan persis dan pasti, nggak bisa. Kecuali kalau saya gini, anak-anak, 1 orang atau 2 orang sini ke kamar saya sekarang ya. Oh siap Pak Ardi. Nah, itu baru dia ke sini. Betul nggak? Betul kan? Nah, sekarang saya tanya. Buktikan bahwasanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas ada di tempat penyalipan. Silakan. Saya nggak bilang Markus, Lukas dan Matius ya. Saya cuma bilang Yohanes. Oke, Yohanes, saya ulang lagi. Ya. Kalau yang tiga itu saya menyangka mereka memang tidak hadir karena terutama tidak hadir. Oke, baik. Tidak ada tulisan seperti Yohanes ini loh, Bang. Ya, karena tapi kan, intinya begini. Murid yang dikasihinya itu belum tentu siapa kan? Belum tentu tahu siapa kan? Ya kalau istilah katanya murid yang dikasihani itu sudah pasti bukan. Kok dikasihani, dikasihi jadi. Iya, sorry. ini efek nggak ngerokok. Ini kameranya saya matiin aja, Bang. Hah? Kamera mati nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Mati caranya gimana? Saya nggak hafal nih. Nih, saya bantu matiin nih. Oke. Abang nggak tahan ngerokok berapa menit sih? Kenapa? 5 menit nggak tahan ya? Ya udah nih, saya bantuin matiin. Nah, udah, nggak apa-apa udah. Okay. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa tuh, bagus. Nah, oke ya. Ayo lanjut, Bang. Baik, nah udah ngerokok dulu di sana. Jadi enak banget jawabnya, Bang. Iya. Baik. Jadi teman-teman, tidak ada bukti yang pasti. Sekali lagi saya katakan, pasti ya. Saya nggak bilang. Kalau saya bilang rancu, iya rancu. Rancu itu bukan pasti. Saya mengatakan tidak ada bukti yang pasti, informasi yang pasti bahwasanya Yesus disalib. Nggak ada informasi pasti. Karena yang pertama, yang mengatakan Maria Magdalene ada di situ, yang mengatakan ibunya Yesus ada di situ, yang mengatakan Maria istri Klopas ada di situ, itu adalah Yohanes tuh. Sedangkan Yohanes gak ada di situ. Pertanyaan saya, ini tahu dari mana Yohanes ini kalau yang disalib adalah betul-betul Yesus gitu loh. Saya mengatakan, loh kalau peristiwa penyalipan ada peristiwa penyalipan ada. Oke, fix kita ada. Setuju ya, kita setuju ya soal itu ya, Bang ya. Loh peristiwa penyalipan memang ada. Bahkan di Injil Apokrif yang Anda nggak akui, yang teman-teman Kristen nggak akui, diapokrifkan atau disembunyikan. Ini bukan palsu ya, disembunyikan. Ya, disembunyikan tapi ada. Itu semua mengakui ada penyalipan tuh. Tapi pertanyaannya, yang disalib ini loh, siapa?
Apakah betul Yesus? Kalau memang mengatakan betul itu Yesus, pertanyaan saya, siapa yang bisa memastikan kepada saya bahwasanya betul-betul di situ ada Yohanes menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri tanpa ditafsir oleh siapapun juga? Siapa? Ayo. Ayo. Nggak ada yang bisa membuktikan. Jadi kalau Anda mengatakan tunggu bentar. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu pasti benar disalib, pasti yakin kita disalib, itu adalah kejadian yang pasti, ya itu hoax, Bang. Hoax itu. Hoax itu Tapi ya. kan kita begini Bang Adi, tapi berarti kita fix dulu ya soal penyaliban dulu, bahwa ada peristiwa penyaliban. Kita udah sepakat ya soal Kalau peristiwa penyaliban, kalau peristiwa penyaliban itu memang ada, Bang. Ada peristiwa penyaliban. Berarti ini kita sepakat ya Bang ya di situ ya. Ya. Ada peristiwa penyaliban lah. Cuman Bang Ardi kan menanyakan siapa yang disalib itu kan? Peristiwa penyaliban ada, siapa yang disalib? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang disalib itu? Ternyata saya gini loh, mereka sendiri ya, dari kitab Anda sendiri itu rancu. Kenapa saya katakan rancu? Ada tanda-tanda, Abang tahu indikator, tahu ya, indikator ya? Iya, tahu Bang. Thank you Bang Merpati. Ibu Merpati, barakallahu fikum, terima kasih. Ada indikator. Indikator itu tanda ya. Ada indikator bahwasanya informasi dari keempat yang Anda katakan Injil ini atau 4 biblos ini adalah informasi yang rancu, tidak pasti. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan C. Markus mengatakan di situ ada Salome. Markus mengatakan di situ ada Salome. Yohanes mengatakan di situ nggak ada Salome. Yang mana yang salah? Ini indikator, ini indikator. Karena tidak mungkin ada satu kejadian kemudian ada 4 cerita dan 4-4-nya ini benar semua, nggak mungkin. Betul nggak? Betul. Sekarang berarti begini Bang, saya simpulin dulu Bang. Pintar, tepuk tangan dulu dong. Kan udah ngerokok, tepuk tangan dulu. Ya, boleh Bang. Tepuk tangan dulu ya. Benar banget. Tapi teman-teman, Bang Jemi, saya tak promosikan dulu bentar. Bang Jemi ini orang baik. Teman-teman, Bang Jemi ini orang baik. Yang mau follow dia, silahkan yang follow dia ya. Silahkan yang mau follow dia, silahkan tuh. Udah mulai naik. Dan yang mau follow saya, yang mau tekan love orange di atas, silahkan. Tapi saya nggak ngemis-ngemis koin. Yang mau ngasih koin silahkan, tapi saya nggak ngemis-ngemis koin. Saya butuh di tap-tap layar. Hei, tap-tap layar doi. Gratis aja tap-tap layar, nggak mau. Iya, padahal tinggal gratis doang. Saya aja sambil ngobrol aja sambil tap-tap layar sambil ngerokok kok. Iya, sambil tap-tap layar. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Bang Ardi ya. Caranya adalah diklik link yang ada di bio TikTok saya. Jadi klik aja tuh yang gambar kuning di atas, klik masuk bio TikTok saya, masuk bentar di situ cekrek, lalu subscribe, kembali lagi ke sini. Begitu saudara. Pak dosen dong Jawa ya. Yo, Jawa Cak. Silakan Bang Jemi, ada yang mau di. Oke Bang, berarti kita narik kesimpulan dulu Bang ya dari pembicaraan kita agak lama. Silakan. Berarti Abang dan saya sepakat bahwa ada peristiwa penyaliban. Setuju? Allah Subhanahu wa taala, saya jawab ya menggunakan dalil ya, biar saya dari tadi nggak ngomong tidak mengutarakan dalil kan nggak enak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah gimana? Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, itu kata mereka tuh. Isa putra Maryam, Rasul Allah, itu kata mereka. Padahal kata Allah gini, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi kata Allah gini, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa.
Kata Allah gimana? Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi dia ragu-ragu ternyata. Setuju Bang. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tuh. Berarti keduluan sama abang ya, bang keduluan dulu sama abang Ardi dulu ya. Tadinya saya mau mengutip itu bang, mau mengutip ayat itu. Keduluan berapa detik ya? Emang beda kalau orang smart beda lah. Keduluan dia tahu dia. Smart. Saya tadinya saya mau ngeduluin. Tapi berarti dari ayat itu, bang, dari ayat itu kita mengetahui bahwa ada peristiwa penyaliban dulu deh. Oke ya, deal ya. Iya, ada peristiwa penyaliban dan pembunuhan itu ada Ada ya. Bang. Betul. Ada Berarti, itu. sebentar bang, yang kemarin kita tuh sebenarnya saya kan mengikuti abang dari kemarin tuh. Iya. Cuman berhubung ada Bang Billy tuh, kan abang tahulah ada di situ. Berhubung ada Bang Billy kan mengatakan nggak ada penyaliban, yang ada itu digantung di pohon, dirajam, digantung di pohon. Berarti kita berdua, bentar, abang sebagai Muslim dan anggaplah saya sebagai seorang Katolik mengakui bahwa ada penyaliban aja dulu. Orang itu disalib, bukan dirajam, bukan di. Oke, begini. Gantung. Konteksnya begini ya. Kalau Anda mengatakan dirajam, itu kan dari kitab Yahudi ya kan. Itu Yesuanya Yesua siapa ya kan, begitu kan menurut orang Yahudi. Saya nggak tahu apakah itu Yesua Al-Masih atau Yesua atau Isa bin Maryam. Saya nggak ngerti itu di dalam kitab mereka. Ya kan? Terus kemudian yang mengatakan itu digantung di pohon. Loh, memang kalau secara original teks di Galatia 3:13 memang pohon, Bang. Oh gitu ya. Saya Memang pohon. Jadi gini loh, orang Islam tuh membaca, nggak mau mentafsirkan maksud seenaknya jidatnya sendiri. Oh, ini begini berarti begini. Enggak. Justru kalau kita membaca tekstual bahasa Indonesianya, kita lengkapi dengan original teksnya. Apakah ya kan? Apakah terjemahannya ini benar atau justru malah diselewengkan? Ternyata di Galatia bang ya, di Galatia ya bang ya. Ternyata sebenarnya saya potong bang. Kalau Galatia itu kan Paulus ya bang? Iya betul, Paulus. Nah, apakah Paulus menyaksikan sendiri? Gimana? Bahwa menyaksikan peristiwa penyaliban. Loh, itu kalau saya tanya abang nggak ada jawabannya malahan. Makanya saya nggak mau lari ke Paulus. Kenapa? Karena kalau saya sampai lari ke Paulus, abang nggak akan nemu jawaban. Betul. Makanya saya bilang, kenapa abang tadi mengutip? Anehnya abang kenapa mengutip Galatia gitu? Maksudnya Galatia setahu saya gini. Kan kemarin Abang Jemi ini membahas dengan para ustadz mengenai Galatia 3:13 kan? Betul kan? Kemarin kan bahas itu kan? Mereka di atas, saya mah nggak komen sama sekali, turun kayak. Oh ya, intinya kemarin Bang Jemi lagi sibuk kan, terus diem kan? Iya, betul. Masa lupa? Betul. Yang abang monitor, ya saya lagi sibuk. Iya. Lah itu kan sedang membahas di Galatia. Terus debat sama yang lain, sama si Cepek kan. Si Cepek itu mengatakan itu disalib. Loh, itu bahasa Indonesianya disalib. Tapi ini bahasa original teksnya digantung di pohon. Saya sedang memisahkan masalah yang kemarin dengan sekarang, Bang. Beda. Oh iya, oke. Itu. Maksud saya sekalian adalah itu kan di channel abang. Makanya kemarin tuh melompat kemana soal disalib. Tapi kita setuju bahwa itu disalib. Pokoknya gini dulu, kita setuju dulu bahwa di dalam Kristen ada peristiwa penyaliban aja dulu. Ya, perbedaannya kan nanti kita tahu kan perbedaan pandangan perspektifnya. Berarti ada peristiwa penyaliban ya, bukan penggantungan ya. Kita setuju soal itu ya. Oh iya. Soal siapa yang disalib kita masih tanda tanya. Setuju sampai situ ya, Bang? Pinter. Oke. Kita sepakat dulu soal itu ya bang ya. Nah sekarang kita tahap kedua bang. Siapa yang disalib? Itu kan yang perbedaan itu yang mendasar. Oh enggak, itu bukan mendasar bagi umat Islam. Nah. Gini, tokoh utamanya itu adalah Nabi Isa, tokoh utama tuh. Kita sedang tidak ngomongkan stuntman-nya. Paham maksud saya? Stuntman ngerti ya? Ngerti. Oke. Kalau abang lihat film, itu yang abang kenal itu aktornya atau stuntman-nya, Bang? Aktornya dong. Pinter. Secara logika ya, ini secara logis manusia loh ya. Ini saya nggak ngomongkan kitab suci, belum ke kitab suci ya. Secara logika manusia, ya. Secara logika manusia,
Kalau kita lihat film, itu nggak mungkin kita stuntman-nya siapa tuh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Nggak mungkin. sebentar saya potong dulu, Bang. Sebentar potong dulu. Karena kita kan enak nih kalau ngobrol sehari-hari dibandingin ngobrol sama apa? Sama Iman, nanti kita kan ada clash lah. Ini ngomongin Iya. stuntman ya. Menurut Bang Ardi itu kan bahwa kita tahunya bahwa itu stuntman-nya kita tahunya aktor, padahal itu diganti oleh stuntman. Setuju saya. Tapi ingat nggak Bang, dalam beberapa hal, contoh seperti apa ya? Jackie Chan seumur-umur nggak pernah pakai stuntman, Bang. Oh iya betul. Saya barusan mau ngomong itu, cuman keduluan abang aja nih. Berarti keduluan Beberapa detik. saya. Oke, satu sama ya, Bang. Saya mau ngomong itu tuh. Wallahi. Saya kalau udah bilang wallahi demi Allah ya. Iya, ya berarti abang jujur. Saya akui abang jujur. Saya juga tadi akui. Saya baru ngomong itu tuh. Minimal kalaupun nanti kalah dianggap kalah diskusi, kita mengakui saling keduluan satu-satu ya. Oke, setuju. Ya, teman-teman, serius aku jujur ya. Wallahi, saya barusan abang ngomongkan stuntman, saya juga ngomongkan stuntman. Saya tahu siapa yang nggak pakai stuntman tuh. Aku mau ngomong itu, Jackie Chan keduluan dia. Ya, saya kan mesti mengakui ketika tadi Bang Ardi mau ngutip ayat, saya mau ngomong itu keduluan dia, ya udahlah, Iya. bagus. Tapi begini Bang, pada prinsipnya begini. Yang pertama, Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Coba kita secara logika, kalau firman Tuhan, apakah menurut abang, ya kalau memang ini adalah firman Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak manusia? Saya tanya. Ya kalau firman Tuhan sesuai dengan Tuhan, Bang. Tepuk tangan. Oke, kita kunci di situ ya. Betul memang, firman Tuhan itu pasti kehendak Tuhan. Karena perkataan Tuhan, nggak mungkin perkataan manusia tuh. Yang Tapi pertama. itu ada komanya loh, Bang. Tapi ada komanya dulu, Bang. Maaf, Bang. Apa tuh komanya tuh? Ada komanya gini. Bagi orang yang istilahnya bagi orang yang mengimani gitu. Sedangkan Oh, Kristen kan tidak mengimani Al-Quran, Bang. Itu. Oh, itu masalahnya urusan kan lain situ, Bang. itu urusan Ya, lain itu. Maksudnya Urusan betul, lain kalau itu. soal firman Tuhan itu saya mengakui bahwa saya pun mengatakan kalau namanya firman Tuhan memang harus Ya, kehendak tepat, itu Tuhan. pasti. Iya, kehendak Tuhan. Ya, secara logika firman Tuhan itu pasti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan Betul, saya, kalau soal dari situ. kalau memang kehendak Tuhan, apakah sesuai dengan kehendak manusia? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu karena kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Nah, kalau ada manusia yang menanyakan siapa yang diserupakan itu, pertanyaan saya, itu kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Gimana Bang? Pertanyaan kurang jelas. Pertanyaan, ada manusia yang menanyakan siapa yang diserupakan itu kehendak manusia apa kehendak Tuhan yang bertanya itu tadi? Yang bertanya itu kehendak manusia lah. Kehendak manusia. Seharusnya kalau udah tahu firman Tuhan, nggak maksudnya menurut pemeluk yang percaya yang beriman ya, dia nggak usah mempertanyakan siapa, ikuti Nah, aja. Betul. Makanya kadang teman-teman Kristen mengatakan itu siapa yang digantikan? Itu siapa yang digantikan? Siapa yang digantikan? Loh, ini firman Tuhan, bro. Firman Tuhan itu kehendak Tuhan. Istilahnya itu kalau kata orang Jawa itu, loh, sakarepe Gusti Allah, ngono lho. Paham nggak? Paham. Sakarepe Gusti Allah. Mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D itu hak mutlak, hak prerogatifnya Allah. Loh, terus kok kalau Allah nggak mengatakan yang digantikan ini adalah ini, terus kok kau malah menanyakan siapa yang digantikan itu? Siapa digantikan? Loh, ini kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Itu loh. Iya, tapi nggak ada salahnya juga Bang. Menurut saya nggak ada salahnya gini loh Bang. Karena tidak dituliskan, kan diserupakan, kita tahu diserupakan. Sedangkan Isa Al-Masihnya itu kan diangkat ke surga. Kalau menurut saya ya Bukan diangkat ke surga, diangkat ke langit. diangkat ke langit, sorry. Oke, diangkat ke langit. Tapi kan kalau misalkan ada beberapa umat Kristen menanyakan, masih dalam batas kewajaran kalau menanyakan doang sih Bang. Soalnya Oh, kan nggak tidak apa-apa tertulis. kalau tanya, nggak ada masalah. Iya. Kalau tanya Tinggal yang dijawab. salah itu tanya terus menuntut harus ada. Terus maksudnya itu kita harus suruh nambahin gitu. Kan nggak mungkin. Ya kan? Iya, larinya kan biasa kalau Quran kan karena firman di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Al itu lengkap dan jelas, mungkin mereka runutnya ke situ. Kok kalau jelas kenapa nggak disebutin? Baik. Mungkin itu Bang. Mungkin itu ya. Saya jawab itu. Quran itu terperinci dan jelas tuh. Betul nggak? Tertulis seperti itu Bang. Tertulis Oke, seperti baik, itu. Saya pernah baca. baik.
jelas itu di situ. Quran terperinci dan jelas. Kita save dulu di situ tuh Bang. Kita sepakat dulu di situ. Kan kadang ada teman-teman, Quran terperinci dan jelas nggak? Oh iya dong. Coba tunjukkan kepada saya di mana ayatnya bikin bakso kan kocluk. Ya itu mah guyu. Sinting itu. Lo ada yang tanya gitu, ada Bang. Lah itu mah. Ada itu. Ada itu. Ada yang tanya gitu loh. Ya, Nggak itu sinting, percaya. malu-malu gitu. Kalau nggak urusan malu-malu ngapain? Gitu, Bang. Ada. Sinting itu. Ada yang orang tanya sinting. gitu itu. Tapi nggak semua Bang, nggak semua orang Kristen seperti itu Bang. Iya enggak, yang Itu enggak sinting, memang. Itu sinting lah, itu sarap lah, itu sarap. Nah tuh, jadi gini loh. Jadi maksudnya terperinci dan jelas, Quran itu terperinci dan juga jelas. Itu adalah terperinci. Memang Allah katakan Quran ini terperinci. Yes, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir tuh. Bukan bagi orang-orang yang mau berpolemik, bukan. Nah, ini. Quran itu terperinci dan jelas, yes. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau menjadi muslim. Tahu nggak muslim itu apa Bang? Berserah diri. Berserah diri. Bayangkan coba. Sekarang begini. Tunjukkan satu orang profesor dokter sekalipun tuh yang bisa menyangkal tentang perkembangan janin yang ada di rahim wanita yang ada di dalam Quran. Tunjukkan siapa nama satu orang profesor aja. Satu nama orang profesor, dokter, apalah itu. Ada nggak yang bisa menyangkal tentang perkembangan janin yang ada di dalam Quran? Ada nggak yang bisa menyangkal? Ada nggak? Kalau saya pribadi, saya nggak menyangkal karena saya bukan bidangnya Bang. Jadi saya nggak biar yang di bawahnya. Saya juga bukan bidangnya, tapi sejauh saya belajar, tidak ada satu orang profesor pun, satu orang dokter pun, dokter bahkan sekalipun, yang bisa menyangkal perkembangan janin itu yang ada di dalam Quran ternyata apa? Sesuai dengan fakta, sesuai dengan keilmuan. Gak ada yang bisa nyangkal. Gitu loh. Makanya kenapa Quran itu terperinci? Iya, terperinci bagi orang-orang yang mau berpikir, bukan bagi orang-orang yang mau berpolemik. Salah. Mungkin mereka yang lain itu nanya, kalau diserupakan misalkan diangkat ke langit, terus siapa yang ngegantiin? Mungkin itu aja. Masih wajar sih Bang kalau gitu mah. Iya, wajar. Saya menghargai pertanyaan itu wajar. Itu lalu siapa Bang yang gantiin? Siapa Ya dijelaskan, simple. Kita umat Islam ini simple kok. Kalau ada di Quran kita bilang ada ayatnya. Kalau nggak ada di Quran, ingat firman Tuhan nggak boleh ditambah-tambahin. Masa kita harus nambahin? Iya. Benar, setuju Bang. Tapi kan ada beberapa... itu poin pertama tuh. Poin pertama begitu. Nah, poin kedua, kita main tafsir. Itu keduluan lagi saya. Loh, ya kan kedua. Saya keduluan lagi, dua kedua satu. Saya keduluan. Keduluan terus. Oke. Ada yang bilang nih di bawah. Perkembangan janin udah diketahui abad ke-5 sebelum Islam Pret. Naik ke atas, buktikan kepada saya pada abad ke-5, inskripsinya tunjukkan, manuskripnya tunjukkan. Naik ke atas, saya kasih 10 juta buat Anda naik. Kalau bisa nunjukkan. Oke, saya turun dulu Bang, biar Mas. Silakan. Kemana? Nggak apa-apa, saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Lumayan 10 juta nih, dari Bang Ardin nih, lagi ini enak nih. Nggak apa-apa, di sini aja, masih muat kok. Masih muat. Ayo lanjut, naik teman. Naik teman. Ini Skaban ya, Skaban minta naik Skaban. Coba buktikan, saya butuh inskripsinya Skaban. Kok nggak ada Skaban. Skaban ini gimana? Kok takut? Nggak bisa digambar. Alamak. Ini kita sambut dulu. Halo Simtor. Katanya omongan dia. Halo. Kan itu anak muda nggak ada mendukung dia sebenarnya. Ada di mana? Selamat siang Bang Sinto. Simtor. Waduh.
Ya turun dulu. Tuh saya tambah 5 juta di bawah, ada yang mau nambahin 5 juta. Masya Allah, luar biasa tuh. Ayo naik dong, itu lumayan 15 juta. Lu kapan lagi nyari duit 15 juta lah. Ya, yang bisa membuktikan ya sesuai dengan manuskrip dan inskripsi ya. Itu. Saya nggak mau kalau tulisan komputer. Ayo. Halo Bang Pak Ya, Pak Ya. Othman. Namanya Pak Ya, halo. Bang. Aduh, jangan-jangan orang Thailand nih. Pak piak piak pak Tapi piak nggak apa-apa piak. ya, maklum ya Bang. Maksudnya ada pertanyaan siapa yang itu. Lari kan pasti ke tafsir. Tafsir Iya. pun berbeda-beda. Tapi udahlah, kita ngebahas itu ngapain lah. Bahas Iya. yang itu aja Bang. Betul. Kalau kita ngomongkan ke tafsir, misal begini kan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang disalib itu dikutuk oleh Tuhan, oleh Elohim tuh, betul nggak? Betul nggak? Betul Bang. Nah sekarang, Betul seperti itu Bang. sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus ini dikutuk Elohim? Ya pasti tidak lah kalau orang Kristen. Tidak. Tidak Bang. Tidak, Yesus itu utusan Elohim, bukan dikutuk Elohim. Secara akal logika, Elohim sayang kepada Yesus gitu loh. Gak mungkin orang yang disayang oleh Elohim kemudian dikutuk oleh Elohim, gak mungkin. Tapi maksud ayat perjanjian kebetulan saya. Aduh, pelanggaran, Bang. Kok pelanggaran? Saya nggak ngeluarin Bang siapa Bang Jemi? Di report sama Oten ini jelas ini di report ini. Bang Jemi di report sama Oten Bang Jemi di report sama Oten ini. Jelas ini. Wong dari tadi nggak, iya ditombak sama Oten. Alamak Oten. Waduh, di report sama Oten, ada yang nombak. Alhamdulillah. Oten sadar ya Allah ya Rob. Astagfirullah. Sampai keliru ngomong alhamdulillah. Astagfirullah Oten. Sampai keliru ngomong alhamdulillah. Astagfirullah Oten kepanasan. Alamak. Asli ditombak kali itu deh. Asli di sini ada apa tadi gitu kan. Padahal Bang Jemi nggak ngomong apa sih. Bang Jemi nggak ngomong aneh-aneh loh. Kok bisa ya? Alamak. Oke, berhubung beliau ditombak, kita naikkan yang lagi. Oke, naikkan yang lain. Teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang bisa berdiskusi dengan santun, dengan baik, menggunakan data, buktikan Yesus disalib. Seharusnya pakai B ya kan, tapi kalau pakai B nanti ke band saya nanti. Bang Jemi orang baik, that's right, orang baik beliau. Oke, kita akan naikkan lagi. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Kau pelajari kitabmu? Iya, saya pelajari kitab saya. Terus kau enggak? Ada yang bilang, kau pelajari kitabmu? Iya, saya pelajari kitab saya. Kau enggak rupanya. Johannes Remi ini loh. Johannes Remi kepanasan. Teman-teman tetap layar. Thank you, barakallahu fikum. Saya akan terus mengabarkan kebenaran dari Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta ini, yang hanya satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ingat, Yesus pun bertuhan. Kata Yesus di Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Cediar. Yesus menyembah. Betul nggak sih ayatnya? Bentar aku dimarahin tuh bentar. Yohanes 4:22 bener nggak? Kayaknya bener sih. Kayaknya bener. Aku insya Allah ingatanku nggak buruk-buruk amat lah ya.
Nah, betul. Anda panas, kami puas. Betul teman, betul. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus tuh, kami, thank you Bang Jerry, kami menyembah apa yang kami kenal. Jediar. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah saudara-saudara yang terkasih. Hah? Ternyata Anda menyembah Yesus, Yesus menyembah Tuhan. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini baru bicara tentang pembuktian kitab suci. Pembuktian Yesus disalib. Belum pembuktian yang mana yang kitab suci itu, yang mana firman Tuhan dan yang mana bukan alam. You my man bro. Mantap Bang Ardi. Oke, thank you Bang Jerry Hamid. Barakallahu fikum. May Allah bless you. Allahu Akbar. Mantap. Ini apa? Jediar kepalamu ngawur abad ke-7 mau sama-sama ini Alkitab maksa kali kalau lucu kami ketawa. Makasih Bang Jerry. Loh. Lah kau ngambil nama Alkitab dari abad berapa? Emang ada bahasa Yunani Alkitab? Ah? Hei, jangan goyang. Emang ada bahasa Yunani Alkitab? Alah, coba. Emang ada bahasa Yunani Alkitab itu ada? Ada? Ada rupanya? Alamak. Ya Allah ya Rob. Ini ada padang gurun. Naik bro padang gurun. Naik aja bro. Kita diskusi buruk-buruk kok. Tenang aja. Karena gak mungkin diskusi sama kau baik-baik. Gak mungkin. Namamu aja udah kayak gitu ya kan. Ayo, di padang gurun ya. Siapa yang ketemu Yesus di padang gurun? Siapa itu? Siapa? Siapa yang mengaku ketemu Yesus di padang gurun itu siapa? Siapa itu? Kata Yesus gimana? Jangan percaya. Kau percaya. Saya naikin lagi Bang. Oke Bang Jemi. Mantap Bang Jemi. Loh, minta permintaan naik Bang Jemi. Minta permintaan. Belum ada tuh permintaan naik tuh. Bang Jimmy, minta permintaan naik. Loh, teman-teman bilang Casper ngawur. Bukan aku yang bilang. Di bawah. Nih, bukan aku yang bilang. ini ngawur. Bukan aku yang bilang. Woi. Oke, kita naikkan lagi. Loh, belum ada, Bang. Belum ada naik. Bang Jemi, minta naik dulu. Kalau Bang Jemi nggak bisa naik, berarti betul Bang Jemi di-report sama Oten. Nah, lah. Apa ini? Jangan panggil aku. Roh halus. Ini roh halus, jangan panggil aku. Ini ada Casper. Caspernya hadir. Caspernya hadir. Anda panas, kami puas. Anda stres, kami puas. Ayo. Panas. Bang Jemi, kayaknya ke band deh Bang Jemi. Bang Jemi bikin akun baru, nanti naik lagi Bang Jemi. Bisa bikin akun baru lagi Bang Jemi ya. Karena ini ada saudara-saudara yang terkasih. Ada. Udah masuk belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yunus, Masya Hanya Allah. sebentar saja. Kok sebentar? Kenapa? Kenapa sebentar? Untuk di follow dulu akun. Sini aja, jangan sebentar, sini aja. Aku capek lah kalau diskusi terus. Kan nanti kita gantian lah, oke? Di sini aja ya. Tapi Aki, kemarin iya. itu nggak jadi, mohon maaf ya. Diskusi kemarin itu saya longgarkan karena dia maksain untuk
boy jadi sisi boy itu, jadi saya mending gak usah. Oh, saya nggak mau kalau di Superpel, ngapain lah. Saya bukan Itu orang, dia. saya bukan orang botol. Saya bukan orang botol. Saya Betul. udah tahu kecurangan si Superpel. Kok saya datang ke situ? Berarti saya botol. Betul. Dia maksa memang di situ. Iya. Kok saya udah tahu di situ curang, terus saya datang ke situ. Berarti botol. Kata orang Jawa, ulo marani gepuk. Tahu ulo marani gepuk? Tahu ya, ular menghampiri gepuk itu yang dibuat mukul ular itu sehingga ular bisa mati. Ya ularnya bundir. Coba teman-teman minta tolong di follow. Ini Akhi Apologet Muda. Ini adalah Akhi Yunus. Beliau adalah luar biasa sahabat saya. Minta tolong di follow ya teman-teman. Bagi yang mau aja. Yang kepanasan di bawah, oten-oten nggak usah follow Akhi Yunus, nggak usah. Bahaya. Nanti kalau oten-oten follow Akhi Yunus tambah panas lagi saudara-saudara yang terkasih. Sebentar, aku mau informasi dulu teman-teman. Di sini ada informasi dari Ustadz Wafi gitu kan. Sebentar, dari Ustadz Wafi bahwasanya ini informasi ya, tunggu bentar mana ya, ini udah ada belum ya, tunggu bentar ya. Sambil nunggu Akhi Yunus dari mana ini tadi? Saya habis persiapan perlengkapan mau berangkat lagi, jadi habis Jumat berangkat. Berangkat ke? Nah, nanti di balik layar lah. Nanti kalau Oke, saya kasih tahu siap. di sini waktu Iya. Ya, siap. Oke. Oke, paham Akhi. Siap. Nah, kalau orang Islam paham tuh. Bentar, ini masih loading. Lama kali, bah. Oke. Kurang ajar mereka, saya diseruduk loh. Parah ini mereka ini. Disuruh gimana? Saya waktu itu tuh diseruduk itu di kos yang awal itu. Tapi untungnya mereka nggak berani buat apa-apa sama saya. Saya bilang kasih saya waktu untuk saya siapkan barang untuk saya pindah dari tempat. Oh, mereka izinkan. Cuman ngusirnya secara halus. Itu kosnya Oten, bukan? Sebenarnya kosnya Muslim, cuman di dalam situ ada jaksanya Kristen. Loh, kenal antum? Nah, saya debat di situ, kebetulan dia yang laporin saya. Dia laporin bilang itu kenapa setiap malam dia diskusi kayak intoleran begitu. Nah, terus saya jelaskan dah sama yang punya kos. Saya bilang, Pak, memang ranah saya itu diskusi lintas agama. Saya debat karena banyak orang yang misionaris yang mengganggu daripada umat-umat Islam, menyebarkan subhat mereka. Jadi ya kami ini ya hanya membentengi saja dengan berdakwah seperti ini, tidak menyinggung perasaan orang-orang yang lain. Terus dia bilang kayak gini, waduh, saya ini tidak mau kok saya nanti jadi bahan ini. Tolong cari tempat yang lain aja. Saya bilang, oh ya udah, kasih saya waktu kesempatan berapa hari gitu. Saya nyari tempat yang baru. Waduh, Oten ya, Oten kayak gitu tuh. Oten, tuh kayak gitu tuh Oten tuh. Lihat. Orang diskusi lintas agama dilarang. Ada undang-undangnya loh, diskusi itu boleh. Mana sih? Oke, sebentar saya informasi dulu ya. Informasi teman-teman yang berkenan membeli buku Pembongkar Rahasia Pemilik Tanah Palestina, ditulis oleh Ustadz Wafi dan juga Moreh Kiriosmoto di sini. Ya, ini daftar isinya. Saya juga udah punya. Jadi silakan teman-teman DM saya. Nanti saya kasih nomor WA langsung. Ya, langsung pesan ke beliau nanti ya kan. Harganya berapa Bang Ardi? Harganya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan. Saya lupa berapa. Lebih pastinya nanti DM aja. Wah, itu murah banget. Ya murah lah. Padahal ini lumayan loh isinya ini. Iya. Lumayan isinya ini. Lumayan isinya. Ada kok, saya juga punya kok ini. Tapi di sana di lemari. Ya ini saya tunjukkan gambarnya aja. Yang bagi
yang punya berapa? 68 Saya nggak tahu, 68. Nah, itu coba tanya Ustadz Wafi sendiri lah. Tanya Ustadz Wafi sendiri nanti ya. Pokoknya DM saya aja. Ya, DM saya aja. Wah, kalau harganya saya nggak ikut-ikutan ya, teman-teman. Nanti tanya beliau dah. Nanti saya pesan dikirim ke alamat saya yang baru ya, Ki. Iya, Di pokoknya WA nggak aja. sampai 100. Pokoknya nggak sampai 100 titik. Nggak sampai 100 titik. Oke, kalau ongkirnya wah nggak ngerti itu nanti DM aja sama Ustadz Wafi ya, yang mau aja, yang mau gitu aja. Yuk, lanjut Aki Yunus. Masya Allah, itu bagus tuh buku tuh. Biar kalian tahu bentuk daripada kejelekan-kejelekan yang menghancurkan umat Islam tuh bagus. Murah itu. Saya juga Iya. nanti mau beli itu. Aki Yunus aku jadikan moderator ya. Di Palestinanya. Aki Yunus aku jadikan moderator mau. Boleh. Silakan Aki. Nanti Boleh. bisa menaikkan dan menurunkan orang. Ya, jadi kalau ada teman kita muslim diskusi di atas agama diperkusi. Hah? Ditakut-takutin. Hah? Gimana lah kalian ini? Jangan kayak gitulah. Halo Bang Kora-Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Aki Yunus, saudara saya. Sebetulnya kalau kita mau kritis, ya Bang Ardia, kalau Ya. memang jaksa itu mengintimidasi kita, coba ini kan segala bentuk penjajahan di Indonesia ini terlarang kan begitu. Coba dari mana agama mereka kan? Iya, kalau Aki Yunus mau curhat ke kita, langsung kita meluncur ke lokasi itu, kita bantu itu. Ya bisa langsung kontak-kontak teman aja Aki Yunus. Gitu. Iya. Aduh, suara titipan Waduh, berisik kali Bang. Di mana Yang ini? Berisik Bang. Enggak, saya kemarin itu karena mereka masih dengan cara baik-baik. Saya kemarin tuh hampir telepon para apologit. Cuman pada saat itu ya dia masih punya itikaf baik dengan saya. Dia kasih tahu dengan cara yang baik. Tapi memang yang kasih tahu saya yang punya kos. Karena orang itu mungkin karena mereka tahu saya dari timur, karena saya udah tahu, saya bilang pasti yang sana yang ceritain saya kan, yang laporin saya ke bapak. Nah, karena mungkin takut masalahnya jadi besar, takut dia dipukulin atau apa. Makanya, apalagi kan beliau tahu saya dari timur, dari Papua merantau. Memang niat saya itu saya bilang bukan kerja. Saya keluar dari timur itu memang biar saya lebih mudah akses diskusi lintas agama tidak terganggu, ya kan, oleh siapapun. Karena di mayoritas di timur itu banyak Nasrani atau Kristen. Jadi saya nyari tempat itu yang mayoritas. Saya jelaskan seperti itu. Cuman beliau bilang kayak gini, saya ini kan baru buka kos, ya kan, saya tidak mau terjadi kekacauan di tempat saya mohon, ya kan, cari tempat yang lain. Ya makanya saya ingatkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa kita ini umat Islam, ya kan, tidak boleh tunduk dengan yang namanya otoritas daripada orang-orang kafir. Iya. Selama kita itu di jalur yang benar, Cuman kan ya itu, mereka lebih terpandang mengutamakan daripada ya duniawi, money, uang, hingga saudara mereka sendiri mereka terlantarkan. Walaupun dengan cara yang begitu halus, tapi itu secara tidak langsung mereka sudah melantarkan dengan mengusir kita untuk memihak daripada orang-orang kafir. Saya tidak salahkan karena mereka orang-orang awam, mereka tidak paham dengan apa yang kita ingin bawakan. Jadi kita maklumilah. Akhirnya saya pindah. Saya bilang kasih saya waktu, makanya lagi ngurus juga ini barang-barang, saya beli perlengkapan semua untuk ngisi barang-barang saya. Nah, hari ini habis Jumatan sebentar, baru saya sewa Grab, baru saya berangkat. Oh, Masya Allah. Gini Aki, kalau nanti butuh apa-apa, misal bantuan apa gitu, nanti bisa hubungi kita lah ya. Nanti di posisi mana, sekarang di mana, posisi mana, nanti teman-teman akan bantu. Kita saudara muslim banyak kok se-Indonesia. Itu ya, teman-teman lihat, teman-teman dengar kan, dengar sendiri kan. Teman-teman yang mau bantu Aki Yunus, silakan DM beliau. Dah, itu aja. Teman-teman muslim yang memang mempunyai jiwa apa ya, jiwa apa? Jiwa untuk saling tolong menolong, silakan ditolong beliau.
Ya. Ya Giroh tuh, aduh lupa kali gara-gara gara-gara debat sama Oten. Kebanyakan debat sama Oten jadi bodoh saya. Saya jadi bodoh debat. Kebanyakan debat sama Oten lama. Lokasi nggak Gitu. bisa saya sebutkan di sini ya, saya belum bisa sebutkan. Iya, Bisa jadi di nanti belakang minta layar. tolong DM beliau, bantu beliau teman-teman. Ya, saya minta tolong tuh. Ya jiwa solidaritas ya, gitu. Jadi misal beliau ke kota mana gitu, ditanya aja, abang mau ke kota mana? Misal dijawabin, oh iya bang, saya di kota itu kok. Oke, saya bantu nanti hubungi saya aja. Ini nomor WA saya gitu teman-teman ya. Gitu. Bukan berarti harus membantu uang ya. Sekali lagi, bukan berarti harus membantu uang, bukan. Tetapi kalau Betul. bantu uang juga, iya, saya nggak ngomong bantu uang. Ini bantu masalah beliau sudah diceritakan tadi, ya kan? Udah dengarkan ceritanya. Misal bantu untuk mencarikan kos di mana kayak atau apa, gitu, ya. Kalau saya yang jadi pemilik kos, yang bilang gitu saya usir tadi dia. Iyalah, ngapain? Orang sesama muslim yang punya kos muslim kok malah yang muslim yang diusir. Ini gimana ceritanya ini? Parah betul, saya ketawa. Ini gimana ceritanya? Coba. Ah, ini ada Mas Jawa. Oh, ini Kristen apa Islam ini Mas Jawa ini? Pemilik kosnya nggak diam teman-teman. Pemilik kosnya malah ngusir Aki Yunus. Bayangkan coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Jawa. Oh Muslim. Alhamdulillah. Ya, Muslim. Udah mau sedikit menyampaikan boleh bang? Boleh silakan. Ya buat Akhi Yunus, saya tahu walaupun tempatnya saya tidak tahu tempat tinggal anda. Kami paham lah di tempat anda kan, ya mayoritas kan mereka gitu. Sama saya juga di sini tuh kita saya di tengah-tengah. Kalau abang mungkin di barat toh, saya di tengah-tengah. Mungkin paham lah. Mungkin nggak apa-apa lah mengalah dulu toh untuk demi dakwah. Kita terinspirasi saja, ambil inspirasinya dari Rasulullah ketika dipersekusi di Mekah, beliau hijrah ke Madinah sehingga di sana bisa membentuk dan membangun kekuatan baru begitu. Mungkin ini jalan Anda supaya lebih leluasa, lebih bebas untuk berdakwah begitu. Jadi ya sedikit mengalah saja lah gitu. Menurut saya sih begitu. Oh iya, terima kasih Mas Jawa ya. Makasih ya. Nggih. Oke, makasih. Yuk. Oke, begini saja di sini sudah sedikit mau masuk sholat Jumat jadi. Oh iya, Makasih ini setengah 11 di semangat sana ya. selalu. Ya, Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di timur udah mau Jumatan. Iya. Oke teman-teman muslim yang mau bantu Akhi Yunus ya, ini saya nggak ngomongkan soal uang. Sekali lagi, ini bukan soal uang. Silakan barangkali DM beliau, nanti tanya Akhi Yunus itu di kota mana gitu kan. Tapi kalau bisa video call Akhi Yunus. Ya, jangan mau cuma ditelepon aja. Jangan mau teman-teman muslim kalau mau nelpon Akhi Yunus misal bantu, tolong video call. Takutnya nanti nyamar lagi orang. Takutnya Oten nyamar. Jadi tolong video call ya, tolong video call itu teman-teman ya, minta tolong tuh dibantu Akhi Yunus ya teman-teman. Beliau adalah gak pernah capek beliau itu teman-teman. Lihat coba, beliau dari timur lari ke sini, lari ke sana untuk hanya biar bisa tuh diskusi lintas agama biar aman kan gitu kan. Saya nggak bisa on cam sekarang karena posisinya belum bisa. Makanya kemarin tuh saya dapat tempat aman itu, saya anggap tempat aman, makanya saya bisa live on cam kan. Waktu itu Iya. saya bisa live on cam, nunjukin muka. Ternyata di situ ada orang Kristen yang ngekos. Tiap malam dia dengar saya diskusi, ya kan. Jadi dia membuat laporan. Akhirnya ya saya tutup dulu sementara, nanti dapat tempat yang layak, yang bagus, yang aman. Saya kembali buka room lagi, saya on cam. Intinya niat saya ke Jawa itu diskusi untuk bisa on cam, ya kan? Iya. Untuk bisa on cam agar tersampaikan pesan-pesan saya itu dengan baik, gitu loh. Iya, siap. Ya ini Akhi Apologet Muda ini teman-teman namanya. Akhi Apologet Muda ini dibantu aja di DM beliau ya. Di DM, tawarin bantuan teman-teman. Tawari bantuan. Ya, tawari apa yang Anda bisa, apa yang Anda mampu lah. Anda mampu, aku cuma bisa ngasih uang, ya monggo.
Saya cuma bisa bantu Bang, menyambut Abang datang ke kota saya lalu saya carikan kos. Monggo. Pokoknya dibantu apapun jenis bantuannya, apapun silakan DM beliau sendiri. Jangan DM saya, jangan. 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 Saya mau lewat Bang Ardi aja. Saya mau lewat Bang Ardi, jangan dong. Jangan. Nggak apa-apa kalau lewat Jangan Bang sih. Ardi ini, beliau sahabat saya. Beliau nih udah lama banget sama saya beliau. Nanti kelamaan, nanti mampir ke sana. Itu. Iya, pantesan jarang live kan Aki apologet muda. Iya, jarang live. Gak kayak dulu. Dulu setiap hari Wah, loh. nggak jarang live saya di Jawa itu, saya pusing karena saya harus memang karena saya baru injak Jawa juga, nggak tahu link. Jadi saya tuh orangnya nggak mau buat, saya tuh kalau ada saudara-saudara saya yang punya nama besar, saya tidak mau membuat mereka sibuk atau mempersibuk mereka. Selama saya masih bisa, saya coba usaha. Nanti selama saya dalam keadaan terdesak, baru saya coba hubungi mereka. Iya, iya. Ya jadi intinya Aki Yunus nanti ya di WA saya lah kalau misal butuh apa Siap. lagi di mana WA saya lah. Nanti aku akan minta tolong bantuan ke teman-teman yang terdekat di sana gitu ya. Aki aman. Tenang aja. Api ada di mana-mana, apologet Islam Indonesia ada di mana-mana, tenang aja. Betul, Masya Allah. Ya, nggak usah khawatir. Nah, sekarang kita kembali lagi ke diskusi. Saya izin tutup kamera, mute dulu. Aki Yunus minta tolong dipandu. Bang Kora-Kora izin pinjam kursinya ya, Bang? Siap Bang, siap Bang Ardi, siap. Makasih Bang Kora-Kora ya. Apunten, mohon maaf sebelumnya. Monggo. Oke, assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita konsepnya nanti satu-satu. Aki Yunus akan menaikkan satu orang Kristen untuk berdiskusi dengan Aki Yunus. Saya nggak ikut-ikutan. Saya izin mute dulu karena saya mau ngomong anak sebentar. Gantian sama istri saya ya. Kalau live terus kan Siap. nggak enak, masa udah punya anak live terus. Nah gitu ya. Oke, lanjut Aki Yunus. Saya izin mute dan close cam dulu. Lanjut, tafadhol Aki. Baik, ini judulnya bagus ya, buktikan Yesus disalib. Nah, buat saudara-saudara kita Kristen yang ingin naik berdiskusi, ya silakan naik ke atas, kita diskusi dengan cara yang baik, ya kan? Kita dahulukan data untuk membuktikan benar tidak bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Kalau Anda punya keberanian, Anda bisa membuktikan bahwa Yesus disalib, silakan minta permintaan. Saya akan naikkan, ini siapa nih? Abu. Halo, selamat pagi. Ya, pagi, saudaraku. Jadi temanya bagus ini. Buktikan Yesus disalib. Silakan, Bang. Kristen apa, Pak? Saya Katolik. Katolik, baik. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Yeshua HaMasyiah itu disalib? Saya rasa banyak itu di Alkitab itu banyak itu. Baik. Kalau Anda mengatakan bahwa banyak di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus itu disalib, tunjukkan satu saja yang bisa membuktikan bahwa Yeshua itu disalib. Di Markus ada itu Markus. Markus 15:21 sampai 15:24. Judulnya saja Yesus disalibkan. Berarti kan betul. Baik. Dengarkan baik-baik, saudara. Ya. Di dalam Bible sebelum kita masuk dalam membuktikan, ada dua sosok yang memberikan pernyataan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka perlu dipertanyakan sosok siapakah yang memberikan pengakuan bahwa Yesus disalib di dalam situ, dan sosok siapakah yang membenarkan bahwa Yesus tidak disalib. Perhatikan baik-baik, Matius 3 nomor 17, apa kata Yesus? Yesus berkata kepada Bani Israel, menerangkan tentang Tuhan memberikan pernyataan kepada dirinya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus itu adalah gambaran seorang manusia yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, Kalau betul. orang yang dikasihi, dengarkan baik-baik.
Kalau sang anak ini dikasihi, berarti dia adalah orang benar. Kalau dia adalah orang benar, maka orang benar ini tidak boleh dibunuh dan tidak layak menjadi sebagai tebusan. Di mana dalilnya? Amsal 21 nomor 18. Tuhan berkata, orang fasik yang harus menjadi tebusan kepada orang benar. Pengkhianat yang harus menjadi tebusan kepada orang tulus. Saya tanya kepada Anda, pengkhianat siapa yang pernah mengkhianati daripada Yeshua HaMasiah? Begini saja, kita ke tema dulu lah. Nanti kita bahas ke situ. Iya, Kita ke tema temanya dulu aja. buktikan Yesus disalib. Ya kan? Kan sudah saya bilang tadi, di Markus itu ada judulnya saja Yesus disalibkan. Itu udah judul ya. Yesus disalibkan di dalam Markus, yang jadi masalah adalah Yesus adalah orang yang dikasihi. Bagaimana sosok yang dikasihi dijadikan orang yang terkutuk di tiang salib? Galatia 3 nomor 13. Sedangkan dalam Keluaran, Ulangan 27 nomor 25, dikatakan di dalam situ, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Maka yang diterangkan dalam Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Kira-kira menurut Anda, siapakah yang terkutuk? Orang yang menerima suap atau orang yang dikasihi oleh Tuhan? Tapi saya mau tanya dulu, kalau orang yang terkutuk itu kan orang yang berdosa toh? Betul? Betul, apakah Yesus berdosa? Yesus tidak berdosa. Lalu kenapa Anda membenarkan bahwa dia mati terkutuk di tiang salib? Untuk menebus Memang dosa? dia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Bukan ke manusia, bukan untuk Loh. menjadi manusia, bukan bahas dia menjadi manusia, bukan bahas Hanya di situ. dikatakan gini bos, saya jelasin dulu ya sedikit ya. Silakan. Yesus adalah anak Allah, ya kan? Sementara dia mau diturunkan kepada manusia. Makanya dia menyerupai diri dengan manusia. Nggak mungkin dia jadi hewan, jadi apa. Kan nggak mungkin. Kita kan tidak mengerti bahasa hewan. Makanya Itu dia larinya kemana-mana, Pak. manusia. Fokus kepada tema. Fokus kepada Gimana? tema. Itu larinya udah ke topik yang lain. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Itu nanti pembahasan lain. Buktikan dulu bahwa Yeshua HaMasiah ini benar-benar disalib sesuai dengan kapasitasnya, dengan statusnya sebagai orang yang benar. Layak tidak orang yang benar itu dipakai sebagai ganti kepada orang yang salah? Layak tidak? Biar saya bacakan ini ya. Baik, silakan. Boleh saya baca? Judulnya saja sudah Yesus disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simeon, orang Kirene, ayah Alexander dan Ruhut yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgata, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Apalagi yang harus dibahas di situ? Mereka Kemudian ini siapa? mereka menyalibkan dia. Saksinya banyak. Saksinya sangat banyak. Banyak, bukan cuman segala muridnya, bukan Markus, Matius, Yohanes saja yang berada di situ. Orang-orang lain pun ada. Itu bukti. Baik, Anda sudah megang Bible di situ, betul tidak? Saya tidak megang Bible. Nah, sekarang Anda coba bacakan Ibrani 5 nomor 7. Berapa? Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 ayat 7 ya. Oke, biar saya bacakan. Ibrani 5 ayat 7. Silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena Kesolehannya kesolehannya ia telah didengar
Ya. Terus? Pertanyaannya adalah, ya kan, yang berdoa sambil menangis penuh dengan keluhan di situ agar diselamatkan dari maut siapa? Ayo. Sebentar. Kok sebentar? Sosok yang berdoa dengan peluh keluh sambil menangis meminta diselamatkan dari maut. Maut artinya kematian. Berarti minta diselamatkan dari kematian, itu siapa di situ? Ya, kita. Oke. Saya terima itu Yesus. Yesus yang berdoa. Yesus berdoa agar minta diselamatkan dari kematian. Tuhan mendengarkan tidak? Sebentar Ayo. saya baca dulu. Kita buka bacanya bukan cuma satu ayat kan? Kita harus tahu temanya ini dan menceritakan tentang apa. Dengarkan, brother, dengarkan pernyataan saya baik-baik. Dalam keadaan manusia, ia selalu mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan penuh keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Atas kesolehannya, Dia telah didengar. Pernyataannya adalah, sosok yang minta diselamatkan dari maut ini didengar tidak doanya oleh Tuhan. Sebentar ini saya baca temanya dulu. Sebentar aja. Kok baca tema? Itu temanya itu. Temanya itu berkorelasi dengan pernyataan dalam Ibrani 5 nomor 7. Bahwa sosok ini tidak disalibkan. Karena doanya didengarkan oleh Tuhan. Makanya dia diselamatkan dari kematian. Makanya Tuhan berkata dalam Amsal 21 nomor 18. Dia tidak memberikan legitimasi kepada siapapun yang berhak. Untuk membenarkan orang benar menjadi tebusan kepada orang salah. Coba. Tunjukkan saya satu dalil, ada perintah Tuhan, ada legitimasi daripada Tuhan yang boleh membenarkan orang benar harus mati kepada orang salah. Tidak ada. Tidak ada. Ibrani 5 nomor 7 membuktikan siapakah yang dimaksud oleh Tuhan dalam Amsal 21 nomor 18. Pengkhianatlah yang harus menjadi ganti kepada orang benar. Siapakah pengkhianat itu? Ternyata Yesus memberitahu dalam Yohanes 13 nomor 2. Iblis membisiki Yudas Iskariot untuk merencanakan mengkhianati Yesus. Loh ini kan dia bukan menceritakan tentang Yesus di sini yang berdoa. Coba dia baca dari atas. Ini kan menceritakan. Lalu siapa yang berdoa di situ? Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaan manusia itu siapa? Ia selalu mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan penuh keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Atas kesolehannya ia telah diselamatkan. Lalu siapa itu? Kau mau katakan itu Markus? Kau mau katakan itu Petrus? Kau mau katakan itu Paulus? Siapa itu? Siapa yang sering berdoa? Yang kau katakan firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 nomor 14, Matius 11 nomor 25. Dia selalu melakukan doa. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Lalu Ibrani 5 nomor 7 ini sosok siapa yang berdoa minta diselamatkan di situ? Siapa? Kau mau katakan bukan Yesus? Ya, coba kita ulangi baca. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Berarti itu adalah Bapa, ya kan? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ia itu siapa? Ia itulah Yesus. Nah, yang mendengarkan doanya Yesus Ya, siapa? saya ulangi satu kali lagi nih Om. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Terus salahnya di mana? Ia itu adalah Yesus. Lalu yang Ya, mendengarkan doa Yesus siapa? Bapa. Kalau doanya Yesus didengarkan oleh Bapa, berarti Yesus mengalami maut tidak? Memang dia harus
dilahirkan dia memang harus untuk Enggak, mati. bukan itu saya tanya. Saya tanya bukan memang. Saya tanya kalau doanya Yesus itu didengarkan oleh Tuhan, berarti Yesus mengalami maut atau tidak? Di sini dia bukan menceritakan dia ingin selamat dari maut itu tadi. Itu memang harus Kau baca. Dalam keadaan manusia, ia selalu mempersembahkan makanya saya doa. suruh tolong dibaca temanya sekali lagi dengan mendetail. Sebagai begitu dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa-doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia berdoa Berarti ngapain sambil menangis? Ngapain dia berdoa sambil menangis? Agar apa? Agar apa dia berdoa sambil menangis? Agar apa? Dia kan melihat dosa manusia ini sangat Tidak besar. ada di situ tulisannya dia berdoa agar dosa manusia. Itu di sini. Anda Jadi kita merubah-rubah, brother. Konteks di ayat itu tidak ada dia menangis karena dosa manusia. Dia menangis agar diselamatkan dari maut. Baca konteksnya. Makanya dikatakan Yesus, enyahlah kamu iblis. Kan katanya kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Bahwasanya dia memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Mana Itu sudah dia harus... dinubuatkan. Brother, coba buka Amsal 21 nomor Tapi 18. Yesaya juga sudah menubuatkan tentang hal itu. Jadi itu memang harus terjadi. Dia datang untuk menggenapi apa nubuatan tentang Tolong, saudara, fokus terhadap konteks daripada judul, bukan kepada menggenapi, bukan dosa. Ini lagi kita bahas, buktikan bahwa Yesus disalibkan berdasarkan Sudah Bible. saya buktikan tadi di Markus, ya kan? Ya. Yesus disalib. Kan sudah saya Markus buktikan. itu Yesus yang mana? Yesus yang mana yang disalib? Loh, Yesus orang dari Nazaret yang dilahirkan oleh perawan Maria. Saya tanya, di situ ada dua sosok Yesus. Yesus yang pertama dikasihi oleh Tuhan. Yesus yang kedua terkutuk di tiang salib. Yang manakah sosok Yesus yang kau tuhankan itu? Yang terkutuk atau yang dikasihi oleh Tuhan? Tapi saya yakin kamu ini orang pintar itu. Jadi itu kamu memang lumayan lah. Anda baca dalam Matius 3 Makanya nomor 17. saya bilang Saudara. brother. Saya bilang brother, kita memang sebagai manusia itu kita harus paham konteks terlebih dahulu. Buktinya Yesus itu disalibkan, dialurkan juga ada, ya kan? Sampean Muslim toh? Apa? Yang- Dialukan yang mana? kamu samakan- Dialukan mana? yang kamu Kalau kau samakan- mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan, itu Yesus yang mana? Loh, Yesus Tanya orang sama dari Nazaret, putra seorang perawan Maria. Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias. Lukas 2 ayat 11 telah lahir, ya kan? Lagi Yesus juru yang diurapi, selamat. Ya, Yesus datang yang diurapi Tuhan. Nah, dia Yesus, katanya kan bukan Almasih. Saudara. Dengarkan baik-baik. Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Mesias yang diurapi dalam Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang dikasihi oleh Tuhan dalam Matius 3 nomor 17. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Yesus yang kau katakan, yang kau imani, yang disalibkan itu terkutuk. Di mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Saya kan sudah jelas. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Bahwasanya kamu juga tidak bisa membuktikan Yesus itu berdosa. Biasanya kalau orang berdosa itu orang terkutuk. Makanya saya bilang, semenjak dia belum lahir, dia sudah dinubuatkan bahwasanya Dengarkan. dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Mana nubuatan dia mati harus menebus dosa itu di mana? Nubuatan itu mana? Nubuatan bahwa Yesus perjanjian lama semua tidak membolehkan bahwa orang benar itu mati. Perjanjian lama semua menarasikan bahwa yang berhak dijadikan korban adalah hewan, bukan manusia. Mana di dalam perjanjian lama menubuatkan bahwa kelak nanti harus menumbalkan manusia sebagai ganti kepada orang benar untuk menebus dosa? Mana? Musa, ya kan, diajarkan untuk mengorbankan hewan. Abraham diajarkan untuk mengorbankan hewan.
muncul Anaknya Kristen. mau dikorbankan, anaknya mau dikorbankan. Jadi betul tidak yang saya bilang? Faktanya Abraham dikorbankan apa? mengorbankan anaknya Ishak. Dengarkan saya terangkan kepada Anda. Dengarkan. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebagai ujian kepada Abraham. Dalam konteks apakah Abraham tunduk kepada perintah Tuhan? Karena Abraham tunduk atas perintah Tuhan, maka Allah menggantikan daripada anaknya untuk dijadikan korban, digantikan dengan hewan. Makanya tidak layak bahwa Abraham itu pernah mengajarkan kepada keturunannya untuk menjadikan manusia sebagai ganti kepada orang benar, sebagai tebusan. Tuhan kan memberikan pernyataan. Dalilnya di mana? Tadi sudah saya suruh Anda buka. Amsal 21 nomor 18. Di situ detail dan eksplisit. Orang yang bersalah yang harus menjadi tebusan kepada orang benar. Pengkhianat yang harus menjadi tebusan kepada orang jujur. Kenapa Anda menggantikan bahwa orang benar harus menjadikan tebusan kepada orang salah? Itu datanya dari mana? Brother, ini buktikan Yesus disalibkan, itu saya sudah buktikan ya. Mana? Mana buktinya? Di Markus yang saya baca tadi apa? Berarti Ibrani 5 nomor 7 salah. Loh, bukan salah. Ini konteksnya buktikan Yesus disalibkan. Ini saya sudah buktikan. Buktikan Yesus itu disalib, apakah Yesus itu mengalami kematian, mati di tiang salib atau selamat? Ya, dia meninggal lalu hidup kembali pada hari ketiga. Berarti Ibrani salah. Kenapa Pembohong salah? Ibrani 5 nomor 7. Karena Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu berdoa agar minta keselamatan dari maut. Dan Tapi doanya Ibrani didengar oleh Tuhan. Ini tidak menceritakan Yesus itu tidak disalib. Ini membahas tentang kematian Yesus. Yesus mati berapa kali, brother? Saya tanya sama kau. Cuman 3 satu kali. kali. Satu Ya kali sudah. dia hidup selama-lamanya. Ya sudah, berarti konsep Ibrani itu berkorelasi dengan buktikan Yesus disalib atau tidak. Ibrani mengatakan Yesus tidak disalib karena tidak mengalami kematian. Karena yang disalib itu mengalami kematian. Paham tidak? Ngerti bahasa Indonesia? Dia harus mati untuk menebus Kenapa dosa. kau paksakan? Kenapa kau paksakan? Saudara yang Sesuatu memaksakan sesuatu yang tidak itu yang ada di dalam pikiran saudara saja. Coba kau bacakan Galatia 3 nomor 13. Kau bacakan baik-baik. Coba kau bacakan dulu baik-baik. Galatia 3 nomor 13 kau bacakan dulu baik-baik. Coba. Ya, nomor Galatia berapa? 3 nomor 13. Coba bacakan baik-baik. Galatia 3 nomor 13. 3:13. Oke. Sebentar saya buka ya. Terima kasih, Kak Sugeng. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya Sebentar, mohon maaf, saya potong bentar. Aki Yunus disapa dulu ya, jalan dulu sama Kak Patah ya. Setelah itu baru lanjut sama Bang Abu P. Satu-satu aja diskusinya ya. Lanjut. Boleh. Bang jalan lurus, Kak Patah. Halo, selamat pagi semuanya. Salam. Saya dari Kristen. Pagi, kayak suaranya Pak Denny ya. Kak Patah. Ya, selamat pagi. Nah, pagi. Nah, silakan kalian ini ya kan memutuskan siapa yang mau lanjutkan biar tidak ada yang nyela-nyela saya. Ya, saya boleh kah? Ya, silakan kalian. boleh. Kalian saling musyawarahkan bertiga. Oh enggak, Ya. enggak perlu suara, Saya kami dulu. satu kata aja. Saya dulu ya. Oke. Iya, tanyakan sama saudara Kristen Anda, bukan sama saya. Izin Ya, sama saudara Kristen Anda. saya Boleh saya Kristen duluan nih. nggak? Ya, saya tanyakan. Kristen, Bang. Jadi begini, saya mau katakan dengan tema buktikan Yesus disalib. Jadi tidak ada orang yang bisa membuktikan Yesus disalib dan juga tidak ada yang bisa membuktikan Yesus tidak disalib. Karena semuanya itu adalah keyakinan berdasarkan tafsir, berdasarkan asumsi,
berdasarkan Bukan Kristen ini. yang diyakini Bukan Kristen. sebagai kebenaran. Jadi semua tidak Abang bisa Kristen bukan, Bang? Bang, Anda Apa? Kristen bukan? Saya Kristen, Oke. Kalau Anda Kristen, Kristen apa, Bang? Protestan, Katolik? Protestan saya. Oke. Bisa doa Bapak kami? Bisa dong. Coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oke, di bumi stop. seperti di Stop. surga. Stop. Abang percaya Yesus disalib nggak? Saya percaya Yesus disalib. Oh, Oke. Apakah ketiadaan bukti adalah bukti? Apa bang? Iya. Begini Apakah ya. apakah ketiadaan bukti merupakan suatu bukti? Tidak ada yang bisa membuktikan. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi. Apakah ketiadaan bukti merupakan suatu bukti? Nah, karena Jawab. yang saudara bicarakan dan saya bicarakan. Jawab. Oh, Alamak. ini kan keyakinan. Hah? Jadi keyakinan saudara sekalian. Iya, apakah ketiadaan bukti adalah merupakan suatu bukti atau tidak? Jawab. Kalau ketiadaan bukti, ya tidak bukti, tapi orang bisa meyakini tanpa bukti. Saya nggak. Oke, Anda sudah jawab. Berarti ketiadaan bukti tidak bisa dijadikan bukti. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sekarang saya bikin analogi. Sebentar ya, Aki Yunus. Saya bikin analogi. Oke. Saya Ardiansah nama saya. Abang namanya Bang Kapatah. Ya. Oke ya. Bang Kapatah, saya tuduh mencuri di rumah saya tuh. Iya, gimana? Saya tuduh mencuri. Woi, Bang Kapata mencuri. Terus banyak datang orang-orang ke rumah saya. Siapa yang nyuri Ardiansah? Siapa? Ini. Namanya Kapata. Ngapain Kapata Ardiansah? Dia mencuri di rumah saya. Terus Anda tanya ke saya, Bang Ardiansah, mana buktinya saya mencuri? Terus saya bilang gini, ya nggak ada saya buktinya, tapi Anda mencuri. Saya bilang gitu. Pertanyaan saya, ketiadaan bukti dari saya bahwasanya Anda mencuri, apakah bukti bagi Anda bahwasanya Anda maling atau bukan? Bukti bukan? Nah, sebentar. Jawab dulu pertanyaan saya. Nah, Saya sebentar. ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan Karena saya. di Ya. sini saudara-saudara. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika saya tidak mampu membuktikan bahwasanya Anda maling, pertanyaan saya, apakah Anda terbukti maling atau terbukti bukan maling? Jawab. Nah, sekarang saya juga membuat Jangan asumsi. kemana-mana. Saya Dijawab sekarang dulu. juga Jangan bertanya kepada sekarang. Anda. Jawab. Aduh. Susah kali paham bahasa Indonesia kalian ini. Ya, Saya ulang ya, pertanyaan begini, saya. saudara. Saya ulang pertanyaan saya yang ketiga kalinya. Karena itu Ketika hanya asumsi, Ardiansah, saudara. dengerin dulu. Itu asumsimu. Dengerin dulu. Loh, lah ya ini loh pertanyaan Karena ini. itu asumsi. Lo aku asumsi pertanyaan kok. Lo asumsi. Pertanyaanmu pertanyaan. berdasarkan asumsi kan mengasumsi saya mencuri. Loh lah Tapi iya. tidak saya mencuri. Loh lah ya, itu yang nuduh Anda mencuri siapa? Kan kamu. Oke, ketika saya tidak mempunyai bukti bahwasanya Anda mencuri, pertanyaan saya, itu merupakan bukti Anda pencuri atau membuktikan Anda bukan pencuri? Maaf, sekarang lagi gantian. Nah, Jawab pertanyaan saya. apakah Jawab dong, bisa jawab dulu dibuktikan? dong. Jawab dulu dong. dalam- Ketika saya tidak berhasil membuktikan Anda mencuri, apakah A, Anda terbukti mencuri, B, Anda terbukti tidak mencuri? Yang mana? Nah, sekarang saya tanya juga. Sekarang saya turunkan Apakah- Anda. Lanjut Aki Yunus. Lanjut, nggak bisa jawab. Macet internasional. Allahu Akbar. Jadi sekarang siapa yang mau ditanya lagi? Ya silakan, itu judulnya. Coba buktikan. Oh, buktikan Yesus disalib, saya sudah buktikan. Begini saudara, brother, Anda membuktikan dengan sesuatu judul itu bukanlah sudah daripada tertulis poin. di Markus. Dengarkan. Yang lebih Dengarkan. mendetail lagi di Markus 15:23, lalu mereka mana di Markus kemudian mereka menyalib 15:24. Apalagi Sebentar, ada kanda di bawah, kanda Yerusalem. Naik kanda nggak apa-apa kanda. Lanjut, Aki Yunus, Afan. Naik kaki. Jadi begini brother, dalam Mazmur 91 ayat 15,
Perjanjian lama semua nubuatkan. Lari-lari dulu. Ini buktikan Yesus disalibkan. Saya sudah buktikan. Apa buktikan apa? Saya dari tadi tidak menemukan pembuktian daripada Anda. Anda membawakan daripada perikop. Tidak ada yang namanya perikop. Tulis di Perikop itu Markus. Markus yang mencatat ini. Murid Yesus. apa dalam Markus mencatat apa? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, di dalam Markus Yesus itu, ya kan, ketika dikejar-kejar oleh tentara Romawi, dia pergi kemana? Getsemani untuk apa dia? Berdoa kan? Berdoa kepada siapa? Bapa. Apa kata Yesus? Ya Bapa, semoga cawan ini lekaslah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Saya tanya, apakah kematian yang kau imani itu adalah kehendak Tuhan atau tidak? Tidak, karena Tuhan mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 15, ayat 5 sampai 3, coba Anda bacakan di situ. Allah mendengarkan tangisannya, mendengarkan doanya dan menghilangkan rasa takutnya dan menyelamatkan dia daripada penangkapan. Jadi Tuhan menyelamatkan daripada orang-orang benar. Kenapa kau tuduhkan orang benar itu mati disalibkan? Tanpa bukti, kau hanya modal perikop. Perikop itu dalam kitab aslimu tidak ada yang namanya perikop. Itu hanya buatan daripada bapak-bapak gereja. Original teks nggak ada perikop. Semua tulisan aja ke bawah tuh nggak ada namanya perikop judul. Jadi kalau Anda membuktikan hanya menggunakan perikop itu tidak valid. Saya minta buktikan bahwa Yesus itu disalib berdasarkan daripada pernyataan Yesus. Apakah Yesus berkehendak? Tidak. Coba kita tanya Yesus, Yesus, kau berkehendak tidak atas penyalipanmu? Tidak. Matius 26 nomor 21. Apa kata Yesus? Sesungguhnya seseorang di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Pahami konteks daripada ayat ini. Kalau sesungguhnya seseorang di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku, berarti kematian Yesus di tiang salib bukan atas kehendaknya, melainkan atas kehendak orang lain. Siapakah orang lain tersebut? Dikasih tahu kan sama Yesus. Yohanes 13 nomor 2. Yudas. Yudas itulah yang berkhianat, ya kan, dengan perantara iblis untuk menjadikan Yesus diserahkan kepada tentara Romawi. Tapi Tuhan menyelamatkan. Karena Mazmur 91, ya kan, ayat 5 sampai 3, Allah selalu mendengarkan tangisannya, doanya, dan menghilangkan rasa takutnya dan menyelamatkannya dari penangkapan. Ibrani 5 nomor 7. Dia selalu berdoa dengan ratap tangis agar minta diselamatkan daripada kematian. Dan Tuhan mendengarkan daripada doanya. Berarti Yesus tidak mengalami yang namanya kematian. Maka tidak bisa Kristen membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Kalau kau membuktikan dengan memaksa bahwa ada yang mengatakan ini di sini. Itu Yesus yang mana yang mengatakan? Yesus yang mana? Karena Yesus yang benar itu adalah anak Maria. Anak Maria ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan dia adalah seorang nabi yang diterangkan dalam Matius 11 nomor 21. Seorang nabi adalah perantara Tuhan. Seorang nabi adalah orang yang benar. Seorang nabi adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Maka Tuhan akan menjaga daripada orang tersebut. Tidak mungkin membiarkan daripada orang tersebut. Maka benarlah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Ibrani 5 nomor 7. Coba kau buktikan yang terkutuk dalam Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Siapa? Siap, orang yang terkutuk itu orang berdosa. Kan saya sudah ulangi dari tadi. Orang yang terkutuk itu orang berdosa. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu tidak berdosa. Kenapa kau mengimani Yesus itu berdosa? Loh, siapa yang imanin Yesus berdosa? Ya, lalu kau mengimani tidak Galatia 3 nomor 13? Ini kan kita berbicara tentang kutuk. Ya, Makanya kutuk kita itu, saya tanya, yang terkutuk di tiang salib itu adalah orang yang berdosa. Orang berdosa ini siapa? Orang berdosa adalah orang yang terkutuk. Ya, siapa itu? Siapa namanya? Ya kita manusia ini. Yang terkutuk di tiang, emang kau disalib? Emang kau disalib? Gimana sih? Saya tanya dalam Galatia 3 nomor 13. Orang yang terkutuk itu adalah orang berdosa. Siapa namanya? Yang terkutuk di tiang salib adalah orang berdosa. Siapa namanya?
Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Orang yang digantung dan terkutuk ini siapa namanya? Ini temanya udah berlari-larian ini membuktikan Yesus disalibkan saya kan, ya Kok kan? saya Saya sudah lari? buktikan. Apa buktimu? Ya udah Buktimu lari dari apa? tema kamu buka. Buktimu apa? Saya lari dari tema ke di mana? Ayat. Saya tanya, Galatia Satu-satu ayat. 13 itu keluar dari Tidak tema tahu atau sesuai dengan sama tema? sekali apa. Saya tanya, Galatia 3 udah. nomor 13 itu sesuai dengan tema atau keluar dari tema? Ini buktinya simpel aja. Buktikan Yesus disalibkan. Saya sudah buka tadi bukti Yesus disalibkan di Markus. Yesus yang mana yang disalib di situ? Oh, kan Tanya sudah bilang Yesus yang Yesus mana? orang dari Nazaret, putra seorang perawan Maria. Di mana di situ dikatakan Yesus orang Nazaret, putra daripada Loh. Maryam, disalibkan mana? Loh. Nah ini makanya asumsi kamu Mana? sudah liar. Mana? Sedangkan kamu mengakuin. Terus Yesus itu putra siapa? Putra Maria. Maryam. Itu kan di Maria. kitabmu. Saya bilang Maria, kenapa kau budak? Maria. Nah, ya Saya udah ikuti terus. narasi daripada Bible-mu. Ya Maria. Ah, Terus? Maria. Orang benar tidak dia? Halo Shalom semua, sudah. Kayaknya nggak ada ujungnya. Saya mau ikut jawab deh. Sebentar. Yang punya room ini saya. Saya di sini majikannya. Ya, ini rumah saya, bro. Jadi Oke. kamu robnya di sini. Ini rumah saya. Kamu robnya. Ini rumah saya, Rob Buddar, bukan Ya Rob ini kamu doang. Rob Biki. Bukan, Rob Buddar. Rob Buddar. Lalu Rob artinya apa? Rob Buddar. Artinya apa Rob? Jangan kemana-mana, ini rumah saya. Kau bisa sopan nggak? Rob artinya apa? Bisa jawab nggak? Tuh, Cuy. mampus. Ayo, saya di sini yang punya rumah. Tidak ada yang lebih berkuasa di sini selain saya. Bahkan Paulus disuruh ke sini nggak bisa juga Paulus menguasai saya. Nggak bisa. Gitu loh. Saya yang punya rumah. Jangan dipotong-potong, ada orang diskusi baik-baik kok malah sudah. Emang kau siapa? Mau saya ludahin lagi, mau? Naik lagi, saya ludahin lagi 2 kali. Ya, saya ludahin 2 kali. Aja. Makanya kalau ada orang diskusi, santai, gitu loh. Santai. Kau tap-tap layar di bawah, kau saya bisukan, kau dengerin saya ngoceh aja. Nah, kau tap-tap layar. Mampus. Lanjut, Aki Yunus. Arfa. Jadi Yesus itu, ya kan, kalau Anda ingin mengutip dalam perjanjian lama, bahwa Yesus itu dalam Matius 28 bisa merubah-rubah rupa. Makanya diterangkan dalam Mazmur 91 nomor 8, ya kan? Itu dikatakan di situ, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Karena orang fasik inilah yang digantikan kepada Yesus untuk menjadi menjadi pengganti kepada Yesus untuk mati di tiang salib. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru Yesus itu dikatakan mati untuk disalibkan, saya tanya itu Yesus yang mana? Saya juga ingin belajar sama kamu. Yesus yang mana itu? Jadi saya yang jawab. Ya, Yesus yang mana yang disalibkan? Gini, Bang Abu PS, bentar saya potong. Kalau Bang Abu memang merasa perlu dibantu oleh saudara-saudaranya, di sini ada Bang Jalan Lurus. Halo Bro, Jalan Lurus. Halo Ibu Tea. Halo Hapsah. Monitor semuanya. Perlu di Iya, selamat pagi. Ya, tapi yang Halo, sabar. selamat pagi Ya, semuanya. tapi yang Halo. sabar, selamat pagi. Tapi yang sabar, karena apa? Jangan sampai kayak orang tadi yang seolah-olah seolah-olah dia raja di sini, padahal saya jadikan babu dia di sini. Jadi yang sopan, diskusi santai, diskusi sopan. Kalau Bang Abu PS membutuhkan bantuan, saya persilahkan dibantu sama ketiga orang. Jadi ini Aki Apologet muda, ini sendirian sebagai seorang narasumber Muslim. Saya nggak ikut ya, saya diem ya. Jadi nanti akan berhadapan dengan teman-teman Kristen yang ada di sini. Jadi ada 4 orang Kristen, teman-teman Kristen, silahkan
Dihabisin nih, akhi apologet muda nih. Silakan, lanjut. Iya, selamat pagi, Bang Apologet. Pagi, Bu. Nah, oke, sekarang pembahasannya di mana ini? Ya lanjut, masih membuktikan bahwa Yesus disalibkan atau tidak. Saya minta dalil yang valid ya, tidak ambigu, tidak Oke. modal katanya, tidak asumsi juga, Oke, dan berasal daripada pernyataan Yesus itu sendiri. pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus sementara Yesus disalibkan. Pernyataan Yesus. Oke, saya bantu jawab nih ya. Boleh. Menurut kepercayaan kami orang Kristen, oke, bukan kami sih, saya sendirilah dulu yang sudah dari lahir Kristen. Dan sekedar informasi, yang saya cuma beritahu, saya ini bukan secara utuh orang Kristen. Mama saya Muslim, papa saya orang Kristen. Udah. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, banyak sekali di TikTok ini hal-hal yang tidak harusnya dibahas, jadi harusnya dibahas tentang kitab. Ini kenapa jadi curhat ini? Kenapa jadi curhat ini? Enggak, saya hanya mau memberitahu sekedar informasi aja, Bang. Oke. Informasi apa itu? Ya supaya gini, biar nggak banyak kayak seperti Muslim menentang Alkitab Kristen, Kristen menentang Alkitabnya orang Muslim gitu ya. Baik. Gitu. Oke. Itu Baik. aja maksudnya, Gini. Bang, oke? Gini, Sekarang Ibu saya Lea. mau jawab nih, Bang. Kenapa Yesus disalibkan? Boleh? Bukan kenapa. Gak ada pertanyaan kenapa di sini. Oke. Buktikan Yesus disalibkan. Gitu kan? Itu cerdas barusan. Ya. Yang tadi nggak Oke, cerdas tuh. saya jawab nih. Buktikan Yesus disalibkan itu kan? Ya, Oke. Di silakan. kitab suci orang Kristen itu jelas tertulis, Bang, ya. Dan di zaman sejarah Yahudi juga menyatakan kalau Yesus itu telah mati dan disalibkan. Sudah. Di dalam Matius 27 ayat 45 jelas dikatakan, lalu Yesus tergantung pada kayu salib pada pukul 9 pagi. Itu jelas, Bang. Ada Alkitabnya. Coba Abang buka Alkitab. Abang ada Alkitab nggak di situ, Bang? Itu siapa yang mengatakan? Enggak. Yang mengatakan bahwa Yesus itu mati pada pukul itu siapa yang berkata di situ? Abang buka Matius 27 Iya, Matius 27. ayat 45. Buka, Bang. Iya, Matius 27 ayat 25 yang saya 45. tanyakan di situ. 45. Iya. Sebentar. Kira-kira jam Itu kok ada 3. suara musik? Sebentar. Bu Lea, matiin dulu musiknya, Bu. Hah, musik? Siapa Iya. yang pakai musik, Bang? Nggak Itu ada pakai di- musik di sini. Hah? Kok kedengaran Nggak ada musik? Nggak ada di sini pakai musik, Bang. Siapa yang pakai musik? Bukan pakai musik, ada suara musik di situ. Ada noise musik. Aduh. jauh Dari tetangga kah? Saya dalam kamar ini, Bang. Saya mau tidur kok ada Oh, suara ya udah. musik. Oke. Lanjut. Silakan. Ibu ngerti nggak? Judulnya kan buktikan Yesus disalib. Saya minta di mana ya kan kehendak Abang kan Yesus saya itu. suruh tuh buka di Matius. Iya. Matius 27 nomor 45 adalah narasi dari siapa? Narasi dari orang yang mengisahkan bahwa Yesus itu ketika kira-kira jam 3 berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sekali. Bang, ya kan? itu bukan itu. Abang aku bukan suruh di Matius loh, Bang. Matius 27 ayat 45. Ini Abang orang buka dari deh. tadi Coba. dikira saya nggak hafal itu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sekali, alaku mengapa engkau meninggalkan aku, itu kan? Itu kan? Enggak itu isinya. Ya berarti Anda salah menyebutkan ayat berapa? Itu yang dinarasikan dalam Matius 27 nomor 45. Itu yang diterangkan. Mulai dari jam 12 kegelapan Ya. meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sudah? Ayat 46-nya ya. Udah? Ayat 46-nya Bukan? apa? Ayat 45-nya, Bang? Ya mana di situ disalib? Kok mana itu disalib? Itu kan judulnya buktikan Yesus disalib. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi Oke. seluruh daerah Kita itu ke sampai jam atas. 3.
Yesus disalibkan ayat 32. Sudah? Abang naik ke atas, baca Yesus jelas-jelas ditulis di Alkitab kami. Yesus di sini. disalibkan itu pernyataan siapa, Bu? Saya kan udah surah membuka di mati Dari tadi kan ibu punya kitab di situ. Punya kitab nggak di situ? Matius. Gimana? Kan Matius yang sudah menulis di Bible Ya, kami. sekarang coba Nih Bang, dengarkan suaranya. ya, saya dengar. Dengarkan suaranya, dengarkan suaranya. Ketika hari mulai Jangan siang, putar begitu semua imam Saya nggak mau dengar. tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil Bukan kayak begitu diskusi. Yang nggak mau dengar. Baca Jelas Bible. di situ di Alkitab kami dikatakan Yesus kami disalibkan. Abah yang nggak mau dengar. Yang omongan disalibkan dari situ. itu, Bu, adalah Saya nggak ngegas. Saya Dengarkan, nggak Bu. ngegas. Saya masih Dengarkan, di Bu. arah di Alkitab nih. Ya, dengarkan, Kan ibu Bu. bapak bilang. Dengarkan, Bu. Tunjukkan di mana ditulis dibenarkan Yesus Bu, itu cerewet disalibkan. banget sih, nggak mau gantian. Iya, Ibu Oke, tuh- saya diam nih. Iya, dengarkan baik-baik, ya kan? Yang disalibkan itu adalah manusia yang berdosa. Tradisi orang Yahudi itu mengutuk keras orang-orang mati di tiang salib karena mereka pelaku tindakan kejahatan. Saya tanya kepada Anda, Yesus itu orang baik atau orang yang selalu melakukan tindak kejahatan? Kalau Yesus adalah orang baik, tidak mungkin dia menjadi orang yang terkutuk. Memang Tidak iya. mungkin. Dia, Ya sudah. dia orang baik. Kalau dia orang baik, Yang bilang terkutuk itu siapa, Bang? Bible Anda, Galatia 3 nomor 13. Lah, Yesus itu mati bukan karena terkutuk, Bang. Baca, Yesus coba baca. Baca. Saya nggak perlu baca. Saya kan cuma mau tunjukkan sama Ya, kalau Abang. nggak mau baca, nggak usah Bukti. diskusi sama saya, Bu. Ibu nggak mau baca Bible. Enggak. Lalu kita Abang mau menggunakan bukti nggak? hujah apa? Abang mau bukti nggak? Abang kan nyuruh kami nih orang Kristen membuktikan Yesus kami disalibkan, ya kan? Ya Nah, enggak. Ibu tidak mau mendengarkan pembuktian daripada saya bahwa orang yang disalibkan Saya tidak adalah mau orang- mendengarkan. Tadi kan Abang bilang Yesus kami dikutuk, benar nggak? Ya memang. Oke. Bunyinya kayak begitu. Menurut ya, Salah itu nggak? itu menurut Abang. Menurut Abang kan? Oke, kita baca Galatia 3 nomor Enggak. 13. Kita Itu baca. menurut Abang. Kita baca. Oke, kita buka Galatia Kita berapa? baca. Galatia Galatia 3 nomor berapa? 13. Kita baca. Bentar. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Oke, kita buka nih ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang Itu terkutuk tulisannya? di situ? Itu tulisannya. Iya, Galatia. siapa yang terkutuk di situ? Siapa yang terkutuk? Emang ada di situ? Yesus terkutuk? Siapa dong yang terkutuk di tiang salib? Emang Yesus nggak disalibkan nggak? Kalau tidak Yesus ada disalibkan Yesus, karena apa? Bukan karena dia terkutuk, Bang. Ada di situ ditulis Yesus kami terkutuk. Karena terkutuklah terkutuk orang disalibkan. yang digantung di tiang salib. Orang yang terkutuk di tiang salib ini siapa? Emang Yesus kami orang yang terkutuk? Ya berarti mah kalau Yesus bukan orang terkutuk, berarti judulnya benar. Judulnya kau tidak mampu bisa membuktikan bahwa Yesus Bang, disalib. sebelum Yesus disalib, banyak yang disalib. Si Matius, si Markus itu disalibkan, berada di tengah, di samping kiri kanan Yang di Yesus. Galatia 3 nomor 13 ini Bukan, siapa? Abang kan tanya, yang terkutuk adalah Yesus. Nah, di sini tidak ada yang dikatakan Yesus Kristus kami itu terkutuk. Matius, saya tanya. Kristus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu Matius. Saya tanya sama Anda. Nah, di sini kan omongannya Kristus yang bersuara. Nah, Kristus Bang. itu siapa? Kristus yang bersuara, terkutuklah orang. Itu Kristus, Bang, yang mengatakannya. Gimana sih? Kristus ini bukan perkataan Kristus, di sini perkataan Paulus. Kau belajar Bible nggak sih? Gimana sih? Gini kan, Ini perkataan Paulus. Kau bilang Abang baca perkataan Yesus. dulu. Gila Lundro. Abang baca dulu, simak. Kristus telah menebus kita. Siapa yang menebus kami orang Kristen? Kristus kami yang menebus kami. Dari Nah, berarti yang terkutuk siapa? Dari hukum Taurat. Abang baca, Kristus telah menebus kita. Abang jangan Abang jangan bilang bikin emot-emot ketawa. Saya lagi menjelaskan. Kau bilang ini adalah pernyataan Yesus. Yesus berkata kepada siapa yang ditebus ini? Apa? Ini perkataan siapa? Galatia 3 nomor 13 ini perkataan siapa? Itu kan tulisannya Galatia.
Dia Ya, mengatakan, perkataan siapa? dia kan mengatakan kalau Kristus telah menebus kita dari hukum. Jangan dibuat begini lah bang. Abang mau dibuktikan nggak? Abang dibuktikan abang begini. Gimana sih? Katanya mau debatnya debat bagus, debat baik. Kau Ini debatnya saya nggak baik. Kau debatnya nggak baik. Oke, Orang oke, debat sekarang yang gini. baik itu, Oke, sekarang gini. orang Saya diam debat nih. Saya baik mendengarkan itu. abang. Oke. Oke, dengarkan baik-baik. Orang debat baik itu harus jujur. Sudah Bang, saya rincikan. ini saya jujur menurut Alkitab loh bang. Ini kan tertulis di Galatia, abang sendiri yang menunjukkannya. Saya sudah merincikan bahwa Yesus itu adalah orang benar yang tercatat dalam Matius 3 nomor 17. Orang benar ini menurut Tuhan tidak boleh dibunuh, yang tercatat dalam Amsal 21 nomor 18. Ya kan? Karena dia tidak layak dibunuh, maka tidak terbukti bahwa Yeshua HaMasyiah ini disalibkan. Dan Yesus memberikan kisi-kisi. Siapakah orang layak yang sangat dibenci oleh Tuhan hingga dikatakan sebagai orang yang terkutuk? Di dalam Galatia 3 ayat 13. Sosok siapakah sebenarnya itu? Yesus sudah memberitahu jauh hari. Ketika ada orang yang ingin merencanakan untuk mengkhianati dia, yang diterangkan dalam Matius 26 nomor 21, maka Yesus kemudian memberikan jawaban kepada Bani Israel untuk memberitahu kepada mereka, orang ini adalah pengkhianat yang sangat dikutuk oleh Tuhan karena bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati aku. Di mana diterangkan itu? Tercatat dalam Yohanes 13 nomor 2. Iblislah yang bekerja sama dengan Yudas Iskariot untuk merencanakan mengkhianati Yesus. Maka diterangkan dalam perjanjian lama. Jangan panjang-panjang, nanti saya nggak bisa Biarkan. mencerna. Enggak, tenang dulu, oke, tenang dulu, oke. Boleh bang, apologet, tenang dulu. Tenang dulu. Abang cuma mau buktikan, bukti Yesus kami disalibkan, oke? Boleh nggak saya ngomong? Abang panjang ini itu saya memperinci Yesus itu anak baik. Saya dia tidak panjang mungkin lebar, dikutuk. saya pakai dalil. Enggak. Anda panjang lebar pakai apa? Saya nggak butuh bang dalil abang. Saya nggak butuh dalil abang. Saya nggak butuh dalil abang. Nggak, Gini, berarti kau nggak butuh Bibel Anda. Gimana sih? itu kan dengar, abang membuat perincian itu karena apa? Karena pola pemikiran abang kan? Saya baca yang tertulis, Enggak. bukan saya. Abang karang. merincikannya melalui pola pikir abang kan? Saya baca yang tertulis. Iya, abang baca yang tertulis lalu abang perincikan melalui pikiran abang kan? Sekarang kau baca dalam Ulangan 27 nomor Abang 25. baca, tapi abang perincikan melalui pola pikir abang. Kapan saya menggunakan pola pikir Enggak. saya menggunakan yang tertulis. Tadi abang bilang kan saya perincikan. Iya, saya rincikan, Ah, sebutkan terus? ayat-ayatnya, saya rincikan, Tapi rincikan itu melalui ayat-ayatnya. pola pikir abang kan? Enggak, yang tertulis tetap ku sampaikan. Oke, di luar itu oke lah, baiklah. Jadi kan abang, menurut abang nih, Yesus kami itu tidak mungkin disalib karena dia orang baik. Betul, orang baik. Oke. Nah, biar abangku kasih tahu, Yesus itu adalah anaknya Bunda Maria. Sudah. Di saat dia lahir sih, dia besar dari anak kota Nazaret. Sudah. Enggak ke situ. Enggak, biar aku kasih tahu, di zaman Itu judul di atas itu. Judul besar-besar di mata. Abang mau iya, aku baca itu bang, buktikan Yesus disalib, aku baca. Nah, penalaran abang ini tentang Yesus kami, kok bisa disalib? Kok dia orang terkutuk, kenapa dia disalib? Gitu kan penalaran abang kan? Nah, menurut kami orang Kristen, Yesus kami disalib bukan karena terkutuk bang. Kau pakai menurut kau orang Kristen, Yesus nggak kenal Kristen, gila lu bro. Menurut orang Kristen, siapa kau? Saya menurut Yesus, bukan menurut orang Kristen. Saya nggak perlu pernyataan dari menurut Kristen, pendeta, Ya, pastor, siapapun kalau kayak itu. gitu kayak saya bisa dong bilang, ngapain lu? Saya juga mau menurut lu, perincian lu saya nggak mau. Kalau bisa nggak saya bilang kayak gitu? Apakah yang tadi saya sampaikan tidak berdasarkan yang tertulis? Saya kan berdasarkan tertulis. Saya kan udah Kau jelaskan, bilang Bang. menurut Kristen. Tertulis di Matius. Tertulis di Matius. Dia Matius kan menulis itu Yesus. di Matius itu bahwasanya Yesus begini. Yesus sampai bersuara, Eli, Eli. Kan ada kan ditulis di situ. Mana kan di situ menulis disalibkan di dia? Matius. Ditulis kan? Lah, Iya, kalau dia nggak itu menulis itu, kalau Yesus nggak menerangkan disalibkan, kenapa dia tentang- menulis, Bang? Kenapa Itu dia menerangkan. menulis? Kau tahu jaka Kan abang sembung bilang. bobo. Abang Tahu kan jaka bilang. sembung.
Kok Jaka sembung? Aku menjelaskan di sini. Abang bertanya, buktikan Yesus kami disalib. Lalu si Ya, Matius silakan. ngomong. Lalu Yesus mengomong, Yesus itu begini. Bukan ditulis di situ. Bang. Begini kau kayak cerita apa ini? Kau lagi ngobrol sama Abang anak kecil. abang baca di Matius. Abang baca, kan tadi aku kan sampai Matius 27. membuka suaranya, tapi abang tidak mau. Abang bilang, saya tidak mau suara-suara begitu. Abang bilang begitu Iya, kan? Matius 27 Saya itu. mengasih tahu suaranya, tapi abang nggak mau mendengarkannya. Di saat saya mau membuktikannya. Dan satu nih bang, kenapa Yesus kami disalibkan? Karena dia terkutuk, bukan. Tapi karena dia itu dituduh mencemooh orang Yahudi. Abang paham nggak? Dia menghina orang Yahudi. Kalau misalnya dia dibilang anak Allah, orang Yahudi tidak terima kalau dia disebut anak Allah. Dia orang Yahudi tidak terima. Nah, pada zaman itu berkedudukanlah si Pontius Pilatus di zaman Romawi. Sudah bang. Dia gara-gara dia dibilang sama si itu Orang bilang kalau Bible itu jangan diketekin, dibaca bukan. Dari tadi jelasin begini begitu, orang bilang orang begitu, kata Kristen begini. Bible jangan diketekin Bu, dibaca Bu. Nah, Dari tadi baca. saya berikan data makanya. Bang, saya baca Makanya. nggak? Saya baca nggak? Saya bilang kan Matius. Nggak nyambung ya, Terima. ibu ini ya. Iya. Kok nggak nyambung sih? Sekarang kalian nggak mengakui kan kalau Yesus kami itu Gini kalian kan Bu. mengakuinya Yesus Bu, kami dimati Ibu, terkutuk kan? gini, kita pelan-pelan ya. Izin Akhi Yunus sebentar ya. Siap, Bu, Haji. begini Bu. Ibu membuktikan Yesus disalib berdasarkan ayat mana? Silakan. Pelan-pelan kita, pelan-pelan, jangan emosi, pelan-pelan. Yuk, Kan silakan. aku bilang tadi Matius Matius 27 nomor 45. 45. Ada di situ dikatakan Yesus disalib, ada? Lalu si Matius nulis apa? Loh, enggak, di mana tertulis? Di mana tertulis Matius Yesus nulis disalib? apa? Di mana? Enggak, Yesus- Coba dibaca dulu. Harus Matius. dikatakan Yesus disalib. Yesus disalibkan di sini, Iya, di sini begitu. iya, Harus iya, dibilang iya. kayak gitu. Sabar. Enggak, Yesus harus dibilang begitu Santai, kah? santai, Harus, santai, Bu, makanya kalian santai. mengakui Yesus kami Santai, itu Bu, disalibkan. santai, Bu, Harus santai. dibilang begitu enggak? Santai Bu ya. Di mana tertulis Yesus disalib di situ? Di mana? Ya nggak ngerti loh Matius berapa. Enggak ngerti sih, Bang. Saya dan kasih tahu, Bang, Matius. Ya, Matius 27, berapa? Ayat 45. Saya kan kasih tahu sama 45. Abang. Apakah di ayat 45 ada tertulis Yesus disalib gitu? Lalu apakah harus ditulis di situ Yesus Oke, disalibkan? silakan baca dulu. Silakan baca. Silakan. Ada Baca. tertulis di situ. Abang Silakan baca di baca. Alkitab, buka Silakan baca. Alkitabnya. Silakan baca, Bu. Silakan baca. Silakan. Jelas-jelas Yesus disalibkan. Ya, silakan Di baca atas. dulu ayatnya. Silakan. Duh, repot kali, Pak. Silakan baca dulu, Bu. Bukan saya yang repot, Abang yang repot. Ya udah, silakan Memberikan dibaca. kerepotan. Silakan dibaca. Kenapa buktikan Yesus disalibkan. Hey, Kan minta ini kami dengar repot. Ibu dengar suara saya nggak? Nah, ya udah Dengar oke. Abang baca di Matius 27 udah. Abang udah buka Bible nggak di situ? Bukan Loh, nggak? Ibu yang baca kok, saya yang baca. Ya saya yang baca ini. Anda Ya, udah buka nggak? silakan baca. Silakan. Oke, saya merujuk ke Matius 27 ayat 32 dulu. Di situ tertulis Katanya jelas. Biar kita 45. Enggak, mau aku foto nggak? Katanya 45. Sekarang ke ayat yang lain Itu gimana? sih? Itu berlanjut. Saya minta yang langsung saja eksplisit di mana Yesus disalib. Saya nggak terlalu minta yang aneh-aneh. Oke, saya buka nih kamera saya ya. Biar kamu tahu. Ya, gitu dong. Ya udah, kamu tunggu biar saya kasih tahu nih. Iya, saya udah Bentukannya. tahu. Saya setiap hari makan tahu. Enggak, kau baca nih. Yesus. Baca. Mana Yesus, nggak kelihatan. Yesus. Mana ada Bu, nggak kelihatan. Ibu belum dibuka kameranya, belum disimpan. Alamak. Ibu ini nggak ngerti TikTok loh. Bang, ngapain wajah ibu ditampilkan? Tutup lagi. Bu, ngapain mau pamer wajah? Saya udah punya istri, jangan kayak gitu ibu. Alamak. Ini gimana sih kamera belakang, woi? Di balik, itu kan ada tulisan balik. Balik, ada nggak tulisan balik? Ada nggak? Saya nggak butuh dari kau bilang
Ini nggak bisa nih balik nih, gimana nih? Kan dia baru belajar. Baru belajar. Jangan asal fitnah, Bang. Fitnah itu dosa loh. Tak kasih tahu ayatnya Matius 27:35. Ini kenapa Sesudah nggak bisa menyalibkan dibalik lagi? dia, bukan 45. Tak Oh, ini kasih tahu nih. oke. Udah ini. Biar saya tunjuk nih. Biar saya tunjuk sama Anda. Oke, sesudah menyalibkan dia, mereka Enggak, ini. bagi Lihat dulu. pakaian. Duh, Lihat dulu ini. dibantuin kok malah. Ini Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus baca. Itu perikop, Bu. Itu perikop. Itu bukan ayat. Yang saya tanya ayat, saya nggak tanya perikop. Ini kan pembuktian kepada Anda Yesus kami disalibkan. Kok perikop Ayatnya pula? yang saya tanya, bukan perikopnya. Alamak, Ayat macam apa? mana pula Ayat lah. apa harus ditulis di situ? Yesus kami datang si Matius, Yesus kami disalibkan ketika mereka berjalan ke Bu, kota, Yesus kami Saya disalibkan kan gitu. bantu ibu tadi. Ini kan ada nih. Saya Nih, kan bantu memikul ibu. salib. Dibaca Nih, di memikul salib, Matius Yesus. 27. Saya bantu nih, saya Ini bantu nih. baca, memikul salib Yesus. Siapa yang Anda mikul baca salib? nggak? Siapa yang mikul salib itu? Yesus memikul salib nggak dibilang? Loh, itu siapa yang memikul salib Yesus? Siapa itu? Itu Simon. Ngarang aja nggak pernah baca. Simon itu. Memang Simon yang memikul, tapi kan dia memikul salib Yesus. Gimana? Ya di mana? Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Nggak kata-katanya? Di mana tertulis Ini loh. Yesus disalib di situ? Di mana tertulis? Di mana? Ini loh, Matius 27 ayat 45, Bang. Ayat 45 itu bukan 432. Ayat 32. ayat 432. Ya Ayat salam, 32, nggak pernah ayat baca 32 nih orang. loh, Aduh, Bang. ibu. Tuhan, nggak pernah baca. Bu, saya bantuin ya, Bu. Dibaca Enggak. Matius 27 nomor 35. Silakan baca. 32. Oh, dikasih tahu 35 kok ngeyel. 32. 35. 32. Baca 35, coba baca Ketika 35. mereka berjalan ke kota luar, Alamak, keluar botol kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Bu, Kirene yang bernama Simon. Orang dah itu ibu turun. Silakan sama jalan dulu Saki. Dah. Botol kali bah. Lanjut jalan dulu, Suy. Jalan dulu, Suy. Halo. Pagi. Nah, Apa gimana itu? kabar saya? Baik, puji Tuhan, baik. Loh, Apa kabar hal? saya yang saya tanyakan kabar saya. Gimana kabar Aku ndak saya? Aku tidak penting dengan kabarmu, Bang. Loh iya, tapi saya tanya gimana kabar saya. Iya, aku tidak penting, makanya aku tidak jawab. Loh, ditanya kabar Karena saya aku bukan tidak kabarmu. melihat, kok. tidak penting kabarmu. Iya, tapi mau saya nggak gimana, tanya Bang. kabarmu gitu loh. Iya, saya jawab kabar saya. Loh, saya nggak tanya kabarmu, dibilangin kok. Dah, sekarang gini. Buktikan apa itu? Yesus disalib, silakan. Oh, banyak itu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Ntar Apa kerasukan kau nanti. Satu-satu aja, satu. Jangan banyak-banyak. Matius, Markus, Lukas, Oke, Matius Yohanes berapa? itu Matius berapa? menjelaskan. Matius berapa? Matius berapa? Ya. Cepetan. Kalau Cepetan. sudah Yesus itu mulai dia ditangkap. Mulai. Ya. Dia diserahkan ke mahkamah agama. Dia disidang. Ya salah. Jelas itu. Iya, ayatnya Ya. langsung aja. Matius berapa? Iya, baca aja dari Matius 26 ayat 47. Nggak ada di situ, nggak ada. Nggak ada 26. Matius berapa? Nggak ada Matius 26, nggak ada. Lu siapa bilang nggak ada Matius 26? Nggak ada Matius 26, memang ada Yesus disalib di situ. Aduh. Coba tunjukkan di Matius 26 Yesus disalib. Tunjukkan. Matius 26 itu mulai dari Yesus ditangkap. Loh, saya nggak tanya ditangkap, saya tanya Yesus disalib. Saya tanya Yesus Masa disalib, langsung bukan ditangkap. disalib? Sebelumnya kan harus ditangkap dulu baru disalib. Oke, sebelum ditangkap dia, Gimana sih? oke, sebelum ditangkap dia dilahirkan nggak? Dosa kemana-mana. Kita ini Ya kan makanya masalah itu. penyaliban. Anda mengatakan Kalau sebelum lahir- disalib dia kelahiran ditangkap. lagi gimana? Loh, saya juga Ayo, mengatakan sebelum Yesus ditangkap, Yesus juga dilahirkan Bunda Maria. Ayo, saya bacakan. Ayo, saya bacakan Matius 26.
Kita mulai dari yang Saya nggak 47. tanya Yesus ditangkap. Itu Yesus Saya ditangkap tanya Yesus judulnya. disalib. Jangkrik, Waktu jangkrik. Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan Bro, besar kau mau orang yang diskusi membawa nggak? pedang Bro, dan kau mau pentung. diskusi nggak? Nggak, saya tanya. Kau mau diskusi nggak? Anda yang tidak mau berdiskusi. Oke, sekarang saya tanya, buktikan Kita- Yesus disalib. kalau Saya soal nggak tanya. penyaliban, Saya kalau tidak soal tanya. penyaliban, kita harus urutkan ceritanya. Saya nggak butuh kisahnya. diurutkan. Saya nggak butuh. Saya butuh di mana dalilnya Yesus disalib. Di mana? Ya baca aja Matius 26 mulai dari ayat 47 terus Nggak itu. ada di 26 Sampai itu. kebangkitannya. Nggak ada. Sampai 26. kebangkitannya ada dikisahkan. Di mana tertulis di Matius 26 dibaca Yesus lagi di disalib? Coba. Markus juga ada dikisahkan. Coba di mana? Di Lukas. Banyak itu. Hey. Di Yohanes. Di Bahkan mana sampai terangkat ke tertulis? sorga pun dia dikisahkan dia. Di mana Lengkap tertulis? Di mana tertulis di Matius 26 ada tertulis Yesus disalib di mana? Saya bacakan ya, saya bacakan. Ya, langsung aja satu ayat aja, jangan banyak-banyak. Satu Saya aja. bacakan. Ya kita harus baca kisahnya dong. Ya, kau diam kalau gitu. Kau nggak bisa diskusi. Silakan Reinhard. Kau diam, nggak bisa diskusi. Silakan Reinhard. Tadi dia turun aja lah, udah bagus ini Komal. Ya udah, kau turun. Dah, silakan Reinhard. Ngamuk. Halo. Ngamuk dia. Wong yang ditanya buktikan Yesus disalib kok malah ditangkap. Kau bahas Yesus ditangkap. Saya tanya Yesus disalib. Halo Reinhard. Hei. Reinhard. Woi. Ih. Udah. Halo Hapsah. 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 Iya. Yo mau ngarang lagi kayak kemarin. Sebentar, saya sapa dulu. Orang apa? Saya sapa dulu. Asnawi. Halo, Islam atau Kristen? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salah pencet Oke, makasih. Yuk, assalamualaikum. Salam. Halo, Pantas Simanjuta. Bang Pantas, Simanjuta. Beli jajan ya? Bang Pantas Simanjunta. Apa itu? Halo. Halo, kok nggak dengar suaranya? Halo. Oh ya, oke. Buktikan Yesus disalib. Bukan di mana. Banyak disalib itu mulai dari Matius. Oke, satu-satu dulu. Dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mana yang Anda pilih duluan? Satu-satu. Maksudnya nggak dengar. Dari mulai Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mana yang Anda mau bahas duluan? Dari Markus, dari Matius, dari Lukas atau Yohanes? Jangan bareng-bareng, satu-satu. Apa yang mau dibahas ini? Buktikan Yesus disalib. Ini tertulis tapi aku nerangkan itu. Ya, di mana tertulis? Kasih tahu saya di mana tertulis. Kalau kau mau buka mau ingin tahu. Ya, silakan. Kita diskusi di sini, Bro. Yesus itu tertulis. Iya, di mana ayatnya? Ayatnya di mana Yesus disalib? Aku lagi di jalan, enggak pasti aku. Berarti kau nggak bisa buktikan Yesus disalib? Ada di situ, mana bisa di. Ya, kalau kau nggak bisa buktikan Yesus disalib, kau diam ya. Ada. Kalau aku bisa bertanya, dak. Loh, buktikan Yesus disalib, kau bertanya loh. Bukan ada di Markus 10. Markus berapa? Kasih tahu saya Markus berapa? Kasih tahu saya. Buka baik Markus 10. Kok saya yang jadi repot? Ini diskusi. Kok jadi saya yang repot? Kau yang bertanya, berarti kau yang perlu. Ayo. Saya yang bertanya, kau yang menjawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Buktikan Yesus disalib. Di Markus 10 aku tidak bawa, aku satu HP. Kalau ada HP Markus berapa? Markus berapa? Buka aja mulai dari Injil Perjanjian Baru. Aduh itu semua itu. Ya, kau yang buka, jangan nyuruh saya. Kan kena kan pelanggaran kan? Silakan Hapsah.
Kanda Jeru, naik aja Kanda. Silakan, Hafsah. Halo Jagat Alam, Kristen Islam. Iya. Jagat Alam, Kristen Islam. Waduh, sorry bang, pencet. Oke, siap. Andi Irwansyah, Islam atau Kristen? Andi Irwansyah apa? Islam? Islam bang, assalamualaikum bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Sehat selalu semuanya. Makasih bang Andi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hambali, Islam atau Kristen? Hambali. Oke, nggak monitor. Oke, Aki Abologet Muda, Aki Yunus, silakan berdiskusi dengan Hafsah, tapi ya harus tahan sabar ya. Silakan Aki. Gimana Hafsah? Iya, sebenarnya kan judul ini udah berulang-ulang ya, cuman ya nggak apa-apa ya, kami sabar ya. Sebenarnya saya udah sering naik di komalnya si Tahta, si Kang Chan. Kok jadi Anda yang sabar? Jadi seolah-olah Anda playing victim gini. Kacau. Hardiansah, kamu kan S3, katanya kamu S3, dengar dulu dong. Ya kau kan SD, saya ngapain ngomong sama orang SD? Ayo. Jadi saya nggak mau ngomong sama orang SD. Lanjut Aki Yunus. Dengar dulu. Mereka udah ganti judul loh. Mereka kan Udah judul lain, sama gak usah nih bahas kayak lain, ini. gak usah bahas orang lain. Mereka judulnya sekarang tahu nggak apa? Judulnya Fokus, tahu nggak apa fokus. sekarang? Buktikan Yesus bangkit. Itu judulnya. Fokus, Itu fokus, bukti dari Iya, saya fokus loh. Justru kamu yang nggak fokus nanti, dengar ya. Iya, judul Karena Yesus saya bangkit itu sabar. menunjukkan bahwa yang bangkit itu Yesus palsu gitu loh. Jadi pahami dulu konteks isi daripada Iya. judul tersebut. Ini berkorelasi Nggak dengan masalah. judul ini. Iya, Ya nggak kan? masalah. Mereka mau bilang Yesus Sekarang saya bangkit tanya palsu, nggak Hafsah. masalah. Saya tanya Hafsah, orang yang disalibkan itu ditinggalkan Tuhan atau tidak ditinggalkan Tuhan? Bentar dulu, saya clearkan dulu tadi. Enggak, Saya langsung aja narasi ke sedikit. poin biar kita nggak curhat. Jadi Nggak suka saya curhat, udah saya ganti- orangnya nggak suka curhat-curhat gitu. Langsung ke poin aja. Orang yang disalibkan itu yang kau akui Yesus, ya. Saya tanya sama Anda, sosok yang disalibkan ini ditinggalkan Tuhan atau tidak ditinggalkan Tuhan? Iya, ditinggalkan dia. Nah, sedangkan Yesus itu bukanlah sosok yang ditinggalkan Tuhan. Sedangkan sosok yang disalibkan adalah sosok yang ditinggalkan Tuhan. Ini jauh berbeda. Coba kalau Anda baca dalam Matius 27 nomor 46 tadi, pembahasan di awal, Yesus itu sempat berteriak, Yesus palsu ini. Eli, Eli lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan ada Buktinya sosok itu lain Yesus yang bernama palsu, ya? Yesus. Dengarkan dulu, dengarkan. Ada sosok lain yang bernama Yesus, ya kan? Dia menarasikan pernyataan daripada Tuhan dalam Yohanes 8 nomor 29. Sesungguhnya Yesus yang diutus oleh Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi yang saya tanya, yang disalibkan ini siapa? Yesus yang mana? Kau imani? Yang ditinggalkan oleh Tuhan atau yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Ya, itu sebenarnya beda konteks ya, beda penjelasan. Nah, jadi kamu kan minta bukti kalau Yesus disalibkan ya, sebenarnya sudah sangat banyak bukti. Cuman karena memang kalau kamu mengaku Yesus disalibkan, maka kitab abad ke-7 kan menjadi gagal gitu. Jadi nggak apa-apa. Bukan nggak sudah masalah. banyak bukti, masalahnya ada dua sosok pribadi dalam Bible Anda. Yang satu terkutuk, yang satu dikasihi. Yang satu ditinggalkan oleh Tuhan, yang satu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang mana yang kau imani sebagai sosok yang kau katakan disalib? Yang ditinggalkan oleh Tuhan, yang terkutuk, atau yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Itu loh. Sebenarnya itu hanya cocokmologi karena Bukan cocokmologi, makanya kau baca Biblemu. Sosok Sekarang begini. yang disalibkan itu ya hanya Yesus Kristus.
Sekarang begini, Coba kita buka aja ayat yang kau tunjukkan itu mana coba? Yang menyatakan Oke, Yesus. ya silakan baca dalam Yohanes 8 nomor 29. Ya, Yohanes, semoga nanti udah ganti judul ya. Kayak Chan sama Tahta itu udah ganti judul Saya ya. nggak suka curhat, Bu. Dia Kenapa udah Ibu ganti judul, selalu suka mengapa ya? curhat? Saya nih nggak suka curhat. Mana tadi Yohanes berapa? 8 nomor 29. Yohanes 8:29. Mereka udah ganti judul, Bu. Saya nggak suka curhat, Bu. Kalau mau curhat di rumah aja sama tetangga. Itu bukti Nggak suka kesabaran curhat saya. Saya sabar ya. Oke, di mana tadi Yohanes 8 ayat? Yang sabar saya dari tadi udah saya larang curhat mulu. Itu bukan curhat, itu fakta. Mana tadi Yohanes 8 ayat 29. Oke, ini kan judulnya Yesus bukan dari dunia ini ya. Nah, tapi kamu kan berhenti di ayat 29 aja. Oke lah, saya baca. Nanti kalau aku bahas judul nanti kau bantah judulnya. Nanti ku bahas isi kau bantah dengan judul. Gimana sih? Itu tuduhanmu Jadi yang tidak judul berdasar. judul itu tidak Kristen tidak berfungsi. pernah. Judul itu Kristen tidak berfungsi sama membaca sekali. kitabnya. Ya sekarang kamu baca. Ya udah, saya baca ya. Dan Ia yang mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan di hadapannya. Nah, pertanyaan saya gini. Jangan dulu potong pertanyaan saya. Mana ayat ini yang membatalkan bahwa Yesus disalibkan? Tuhan selalu menyertai daripada Yesus. Sedangkan dalam sosok yang kau imani sebagai orang yang disalibkan, Tuhan meninggalkannya. Tuhan meninggalkannya. Dalam Matius 27 nomor 46. Eli, Eli lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Tuhan tidak menyertai dia lagi. Makanya ada sosok yang disertai oleh Tuhan, ada sosok yang tidak disertai oleh Tuhan, ditinggalkan. Yang saya tanyakan, yang kau imani itu yang mana? Yang disertai oleh Tuhan setiap saat atau sosok yang tidak pernah disertai oleh Tuhan? Jadi kau masukkan keinginanmu atau pikiranmu ke dalam Alkitab untuk memahami Alkitab. Tidak bisa begitu. Dari Alkitab lah statement itu akan keluar, bukan pikiranmu yang kau masukkan gitu. Jadi saya kan kalau tanya, kau bertanya, saya kan tanya sama Anda, ya kan, bahwa ada dua sosok pribadi, ya kan. Anda menjawab ini beda konteks. Sekarang saya tanya sama gini, Anda. kamu kan selalu buktikan ada dua sosok di situ. Coba buktikan. Loh, di sini ada sosok Sini yang kan disertai selalu sama Tuhan. Betul ya, tidak? di sini kan Yesus. Iya betul. Iya. Mana ada dua sosok di sini? Nah, Maksud sekarang saya kau baca yang- Matius 27 nomor 46 sampai 47. Kau baca. Lihat ya, ini di judulnya kan Yesus bukan dari dunia ini ya. Dia ini keterangannya dia bukan dari dunia Nanti ini. kau dia bahas dari judul surga. Yesus hamba Tuhan, kau nggak terima. Udah terima. Kau bahas Mana mungkin judul kami tidak terus. terima? Dengarkan, ini bukan masalah judul. Judul banyak yang selalu kalian bantah. Jadi kau alasan Kami ketika tidak judul kalian tidak bisa bantah. Itu tuduhanmu loh. Coba cabut dulu tuduhanmu bahwa kami membantah. Kami tidak membantah apapun yang kau bacakan dari Alkitab. Tidak sedikit pun kami Oke, bantah. kalau kau tidak membantah judul, kalau kau tidak membantah Iya. judul, berarti kau membenarkan bahwa judul dalam Matius 12 nomor 15 Amin. Yesus adalah hamba Tuhan. 100%. Hamba Amin, Tuhan. 100%. Hamba Tuhan dia. Amin, 100%. Hamba Tuhan dia. Amin. Ya, Hamba amin, Tuhan dia. 100%. Berarti dia bukan Iya, Tuhan, hamba selesai. Tuhan. Nah, makanya kan kau butuh keterangan, butuh penjelasan. Saya Ya, kau butuh jelaskan. keterangan, kau sudah Mengapa? bahas dengan judul. Sekarang Kau tak- kembali enggak, kepada maksud topik. Saya minta kembali, dengarkan baik-baik. Gini, kamu kan yang bingung. Jadi saya menerangkan, harusnya kamu mendengarkan. Mengapa Yesus disebut sebagai hamba Tuhan? Nggak usah ke situ. Kan Saya begitu hanya pertanyaanmu. mengcompare kan kau- saja bahwa judul yang kau bawakan itu pasti kau tidak terima. Buktinya apa? Kau tidak terima dengan pernyataan saya bahwa Yesus hamba Tuhan. Ya sudah, yang namanya hamba Gini itu loh. berarti bukan Tuhan. Selesai. Sekarang